Kasih jempol aja lah. Shalom, haleluya. Oh sebentar, saya lupa tutup pintu. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Fandi dan Ibu Priska. Senang sekali juga selamat pagi yang ada di live Zoom dan ada di live chat di YouTube. Selamat pagi semua. Shalom Indonesia. Hari ini tema kita adalah Aku Melihat Tuhan Yesus. Ada hadir bersama dengan kita Pak Fandi Kusuma dengan Ibu Priscilla Smejuli dari Semarang. Ya, mereka berdua masih muda dan luar biasa, Tuhan pakai dengan luar biasa dengan segala perkara-perkara yang ajaib. Saya termasuk salah satu yang diberkati melalui pelayanan mereka. Dan ketika dalam masa-masa pemulihan, mereka datang dan mereka menguatkan hati saya, berdoa untuk saya, dan luar biasa sekali. Jadi saya hari ini juga karena sumbangsih dari kehidupan Pak Fandi dan Ibu Priscilla Smejuli, ya luar biasa sekali. Nanti kita akan mengenal beliau lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi. Namun sebelum itu mungkin kita bisa setel klipnya dulu, Pak Fandi. Share screen dulu berarti ya. Suaranya belum ada, berarti nampaknya connect ya. Suaranya belum ada Pak Fandi. Oh, ini pakai laptop ya. Kalau pakai laptop ada ini share audio juga. Nah, di laptopnya itu ada share audio. Sebentar ya. Kayaknya saya punya video ini deh. Saya punya video ini. Sebentar. Sebentar ya. Ini nggak ada juga. Oh iya, oke. Dari saya aja. Kisah inspiratif ini akan hadir dalam Silakan Pak Fandi.
Kisah inspiratif ini akan hadir dalam program Lentera Indonesia minggu besok pukul 2 siang. Iya, beralih ke informasi lain, sosok menginspirasi ini juga datang dari Semarang, Jawa Tengah nih Alis ya. Dan memiliki keterbatasan fisik tidak membatasi Priscilla Smith July untuk tetap memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya kepada sesama. Ya, berbekal semangat serta dedikasinya juga terhadap pendidikan, ia menampung anak jalanan dan para penyandang cacat yang ditelantarkan. Rumah bersahaja ini menjadi naungan bagi puluhan orang kurang beruntung, mulai dari anak jalanan, penyandang cacat, hingga penderita gangguan jiwa. Mereka ditelantarkan oleh kerabatnya. Priscilla Smith Julie membantu mereka untuk terus melangkah. Priscilla buta sejak lahir, namun keterbatasan yang dimiliki tak membuatnya urung membantu sesama. Mungkin lebih pada panggilan. Saya terpanggil untuk mendirikan tempat seperti ini. Atau apakah itu berhubungan dengan masa lalu saya, ataukah itu berhubungan dengan yang lain-lain, saya juga kurang tahu. Semua mereka yang mengalami macam-macam kondisi, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat ini. Selain menyediakan tempat tinggal dan makan, di sini Priscilla juga memberikan pendidikan. Bersama beberapa orang pembimbing, materi pelajaran dibuat sesuai kebutuhan muridnya. Kemampuan mereka kan berbeda, baik dari mulai cara menangkapnya maupun cara meresponnya untuk feedbacknya. Jadi kalau ketika satu materi diberikan, mungkin goalnya atau sasarannya belum bisa semuanya sama gitu. Dan juga cara penyampaiannya mereka dan untuk evaluasinya mereka itu yang rata-rata kesulitannya di situ. Perempuan berusia 37 tahun ini ingin mereka yang kurang beruntung ini tidak patah semangat. Saya hanya bilang sama mereka, jangan putus asa dengan apapun keadaanmu, gitu kan, keadaan mereka, karena tidak ada yang tidak berarti atau tidak ada yang tidak berguna di sini. Sekalipun kita belum melihat mereka tuh diciptakan untuk apa, gitu kan. Tapi satu hal kan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah iseng dalam menciptakan semua manusia. Berdiri sejak tahun 2005, Priscilla menamakan rumah penampungannya di Jalan Cakrawala Utara, Semarang, Yayasan Sekolah Kehidupan. Ia memang belum memiliki bangunan sendiri, namun sudah memiliki 25 orang pengasuh, 15 untuk dewasa, 10 untuk anak-anak. Keuangan yayasan juga dikelolanya secara mandiri. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Ya, luar biasa sekali. Beberapa tahun pernah viral bukan hanya saja di media sosial, tapi di televisi nasional. Dan luar biasa sekali. Ini jadi berkat, dan waktu ketemu saya nggak tahu bahwa ini adalah Ibu Priscilla Smith dan Pak Fandi Kusuma yang terkenal itu. Jadi waktu itu saya nggak tahu kalau mereka itu sangat terkenal waktu itu ya. Dan cuma supaya fokusnya jangan ke saya. Oke, silakan menampakkan diri. 1, 2, 3. Tere. Shalom Pak Fandi, Bu Priscilla, silakan. Mic-nya dibuka. Mikrofonnya dibuka. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Loh, rambutnya kok sudah tumbuh? Ini udah dipotong lagi belum itu rambutnya? Pas pandemi potong. Habis ini pandemi potong. Tentu waktu kena saya rambutnya panjang minta ampun, terus tiba-tiba saya mau berangkat ke Jerman udah habis rambutnya. Ini udah tumbuh lagi, luar biasa. Oke, kita melihat satu pertama kali sepasang suami istri ini hebat sekali ya. Tuhan Yesus hebat ya, Tuhan Yesus yang hebat. Bagaimana bisa menggunakan sepasang suami istri yang penuh dengan keterbatasan, tetapi bisa melewati keterbatasan itu. Nah, kisah ini kita nggak akan mengulang kembali yang sudah viral itu, tetapi sebetulnya ada behind skin-nya. Nah, itu yang mau kita buka, karena kan kalau di televisi kemarin kan nggak bisa behind skin-nya, kita nggak bisa buka semuanya. Nah, tapi waktu kami sering kumpul bareng, makan sama-sama, ya saya
suka nanya pribadi, private. Nah, istimewa sekali yang private itu kalau itu membuat saya melihat ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Nah, cuman singkat cerita, kita akan menanya langsung mulai dari Ibu Priscilla Smith-Julie. Saya itu kalau manggil Ibu tuh rasanya kok aneh ya. Oke, saya manggilnya Cici Priska sebetulnya ya. Oke, kita manggil Cici Priska aja deh ya, susah amat manggil Ibu tuh aneh buat saya. Oke, Cici Priska, langsung ya, karena kita cuma punya waktu 2 jam, biasanya habis. Dan biasanya nanti ada yang bertanya juga dari teman-teman ya. Oke, yang di live Zoom bisa di scroll, bisa kembali ke awal untuk melihat Zoom meeting ID-nya. Dari awal ya, kira-kira menit kelima, itu ada Zoom meeting ID tanpa password. Nah, oke, silakan. Saya mau tanya kepada Cici Priska ya. Sudah tahu sih sebenarnya, cuma mungkin biar diceritain kembali masa kecil Cici Priska, bagaimana sampai bisa ketemu Tuhan, sampai menerima Tuhan Yesus Kristus, sampai situ dulu. Nanti baru saya tanya ke Ko Fandi. Silakan. Saya ini tadinya kan sebetulnya anak yang tidak diharapkan. Artinya waktu mama saya hamil saya, mereka sepakat untuk menguburkan saya. Karena memang mungkin kondisi ekonomi dan banyak hal yang membuat mama saya dan papa saya akhirnya memutuskan untuk menggugurkan. Nah, mereka sudah mencoba, mengupayakan dari suntik sampai apapun, tapi akhirnya Tuhan menentukan saya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Akhirnya saya lahir. Nah, waktu pertama sebelum saya lahir, mama saya berpikir, oke lah kalau anak ini harus lahir, tapi mereka maunya saya lahir sebagai seorang laki-laki. Nah, akhirnya saya lahir, ternyata saya perempuan, mama saya kecewa karena saya anak kedua, mereka pikirnya pengen punya anak sepasang. Perempuan, kakak saya sudah, Cici. Nah, habis itu mereka mengharapkan saya laki-laki. Ternyata saya perempuan juga, dan hal yang menyedihkan keluarga saya lagi, ternyata setelah saya berumur 10 bulan, dokter memvonis saya buta total. Itu membuat pukulan yang teramat sangat bagi keluarga, dan mereka berupaya untuk menyembuhkan saya ke dokter dan lain-lain, tetapi hasilnya tidak ada dan tidak bisa. Nah, akhirnya ya saya tumbuh menjadi anak yang cukup minder karena ternyata tanpa disadari papa dan mama saya sering membanding-bandingkan. Karena kemudian akhirnya saya punya adik lagi, 2, 3, terakhir dengan adik angkat saya. Jadi saya 5 bersaudara. Jadi setiap hari yang saya dengar adalah kamu itu buta, kamu tidak mungkin bisa, dan lain-lain. Nah, tadinya saya tidak ngerti apa itu buta, maksudnya itu seperti apa. Jadi saya karena waktu masa kecil saya lihat teman-teman saudara saya kok bisa lari-lari. Nah, saya ikut-ikutan mereka, tapi saya selalu jatuh. Saya heran mengapa mereka tidak pernah jatuh, tapi saya selalu jatuh tanpa menjelaskan kepada saya bahwa saya itu mengalami gangguan mata. Kemudian suatu hari saya paling ingat karena mereka saya tinggal bersama papa, mama, kakak, adik, dan sepupu-sepupu saya. Nah, suatu hari mereka bersepakat untuk mengajak saya jauh dari rumah, jalan gitu kan. Habis itu mereka rencana meninggalkan saya. Nah, ya namanya anak-anak kan mungkin mau bermain-main gitu kan. Jadi aku yakin mereka tidak punya maksud yang bagaimana, hanya mereka ingin ngerjain seorang yang buta ini gitu. Nah, terus mereka main, lalu mereka bilang, yuk kejar saya gitu. Dan mereka tahu saya pasti tidak dapat mengejar. Ketika saya kejar, ternyata saya masuk selokan, dan itu mereka pergi. Nah, ketika itu saya ingat ada seorang ibu yang datang kepada saya. Ibu ini tetangga kami, dan si ibu inilah yang menjelaskan kepada saya bahwa saya itu mengalami gangguan mata yang disebut buta itu. Nah, sejak itu saya merasa minder, dan saya lebih banyak diam, melamun, dan memikirkan betapa enaknya jadi mereka yang bisa melihat dan lain-lain. Sementara itu saya masih
dihujani dengan kata-kata yang saya tidak bisa dan segala macam. Sampai akhirnya ketika umur-umur sekolah, saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa, sekalipun saya tidak dapat melihat, tidak ada yang dapat menghalangi saya untuk berhasil gitu. Jadi saya mau sekolah, tapi papa dan mama kurang setuju, hingga saya berusaha dengan mencari uang sendiri untuk sekolah. Namun itu juga tidak ada hasil yang baik, karena di kota saya lahir, yaitu Jambi, itu belum ada kesadaran bahwa orang-orang yang difabel atau yang punya cacat fisik itu punya hak yang sama untuk bersekolah gitu. Akhirnya saya pindah ke Medan untuk melanjutkan sekolah. Saya tinggal di asrama, dan itu ketika saya umur 9 tahun sampai 12 tahun. 11 kali ya, belum 12. Hampir 12. Nah, saya sekolah di Medan, pagi saya sekolah, siang saya ke ladang untuk bekerja sampai sore. Kalau hari libur itu malah saya harus bekerja dari pagi sampai sore. Nah, saya pernah ingat ada satu kejadian yang paling menggores di hati saya ketika saya di ladang. Waktu itu saya lapar sekali, jadi saya kan pergi pagi. Waktu itu libur ya. Kalau libur kan biasa anak-anak lain kan mereka menikmati liburannya, kenangannya di rumah, bisa bangun siang. Tapi kalau saya tidak, saya pagi-pagi sudah harus kerja. Tengah hari saya lapar dan saya tidak punya makanan. Teman saya menawarkan saya, dia punya makanan sagon. Jadi dia kasih saya 1 genggam. Terus saya berpikir kalau saya makan segenggam ini tidak akan menghilangkan lapar saya. Jadi saya putuskan saya mencampur dengan tanah, dan hari itu saya makan sagon dengan tanah supaya ada rasanya. Hari itu saya lalui, dan sejak itu saya berjanji saya akan maksimalkan kalau saya tidak akan membuang makanan. Apapun yang diberikan itu adalah berkat Tuhan. Tapi waktu itu saya belum kenal Tuhan, saya hanya berpikir saya ingin menghargai makanan gitu aja, karena saya pernah merasa lapar. Nah, setelah itu saya kelas 5, dan kelas 5 semester pertama saya sakit. Saya sempat pingsan di ladang, dan dokter memvonis bahwa saya kena demam malaria tropicana kalau tidak salah namanya itu. Dan itu membuat saya tidak bisa bekerja lagi karena saya tidak boleh kecapean. Dan itu artinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena saya butuh biaya dan lain-lain. Hari itu adalah masa yang paling saya ada di titik yang paling rendah dalam hidup saya. Jadi saya marah, saya tidak tahu harus marah pada siapa. Saya marah pada diri saya marah pada lingkungan, saya marah kepada Tuhan. Bahkan waktu itu saya berpikir Tuhan itu tidak ada. Saya hanya punya pendapat 2, antara Tuhan itu tidak ada, ataupun kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu sangat tidak adil. Karena kenapa yang segala yang buruk itu ditimpakan kepada saya. Nah, itu waktu itu pikiran saya seperti itu. Dan setelah itu saya terus saya pergi dari asrama, saya gabung dengan teman-teman saya, teman-teman jalanan. Saya merokok, terus satu hari saya mau berusaha untuk bunuh diri. Jadi saya merasa karena hidup saya tidak berarti, saya mau sukses dengan sekolah itu pun gagal. Jadi saya merasa jalan menuju apa yang saya mau capai itu semua tertutup. Jadi saya ambil bola, saya pecahkan, saya goreskan di sini, masih ada bekasnya ini. Nah, terus teman saya lihat, dia ambil, dia buang kacanya. Lalu dia bilang sama saya, kenapa kamu harus begitu? Kamu lakukan aja apa yang kamu senang. Kamu enjoy aja, nikmati hidup ini. Akhirnya saya berpikir benar juga. Akhirnya hari itu saya putuskan untuk menikmati apapun yang saya mau kerjakan, apapun yang saya ingin lakukan, saya kerjakan, saya lakukan. Tanpa memikirkan perasaan orang lain, Tuhan, apalagi Tuhan ya. Ataupun yang lain-lainnya, lingkungan. Saya tidak pikirkan itu, yang penting saya, aku dan aku. Nah, saya berlangsung cukup lama, tapi waktu itu satu hari saya merasa sebenarnya saya sedang apa ya? Kenapa saya merasakan kekosongan gitu? Saya memang melakukan apa yang saya suka, tapi tidak ada yang bisa memuaskan jiwa saya. Jadi kosong aja gitu. Ya sekedar jalanin hidup
merokok, minum, dan lain-lain, berkelahi. Kalau saya tidak suka hati, saya lagi bicara-bicara sama Andana, misalnya kalau ada yang menyinggung perasaan saya tidak segan-segan langsung nampar, mukul, dan lain-lain itu. Itulah saya yang dulu. Dan kebetulan saya berguru pada beberapa guru, jadi saya diberikan ilmu-ilmu seperti tenaga dalam dan kekebalan. Jadi itu membuat saya semakin sombong dan membuat saya semakin merasa wah aku ini memang sesuatu gitu. Nah, tapi ketika saya merasa menjadi sesuatu, saya merasa kosong. Padahal lingkungan saya cukup menerima. Lingkungan saya menerima karena ya saya harus diterima. Kalau tidak diterima ya saya akan membuat sesuatu yang sehingga mereka harus menerima saya. Jadi saya punya geng, saya punya punya bawahan. Jadi kalau pokoknya saya punya semua yang saya ingin capai pada waktu itu saya bisa lakukan. Tapi tetap kosong. Sampai satu hari ada salah seorang, saya tidak terlalu kenal dekat, tapi saya hanya tahu dia ajak saya untuk mengikuti sebuah acara. Menurut dia itu acara Natalan yang dihadiri oleh artis ibu kota. Lalu saya ikut dengan satu motivasi bahwa saya ikut acara itu. Biasanya saya memang sering datang ke acara-acara gitu, tapi saya untuk mengamankan wilayah itu supaya saya nanti dapat jatah preman gitu. Jadi saya datang. Tapi terus akhirnya itu ketemu saya, lalu saya karena saya buta tunanetra gitu. Jadi saya ditempatkan di paling depan, tempat orang-orang sakit. Sebelah saya tuh ada yang kusta, sebelah sini nih ada yang lumpuh. Jadi saya pikir apa-apaan ya, kenapa aku di sini? Aduh, salah tempat. Tapi entah kenapa saya tidak bisa pergi dari situ. Jadi kayak saya duduk aja di situ. Sementara mereka sedang menikmati penyembahan dengan Tuhan. Saya duduk aja di situ. Duduk. Ya saya bengong aja, saya nggak tahu saya harus apa. Nah, tiba-tiba ada suara yang kenceng saya dengar. Suara itu berkata, aku mengasihimu. Saya kaget, karena itu adalah kata-kata pertama yang saya dengar dari entah siapalah itu. Karena dari kecil, dari lahir bahkan sampai saya umur segitu, waktu itu kalau tidak salah umur 14 atau 15, saya belum pernah dengar ada satu pribadi atau satu orang yang bilang dia mengasihi saya. Kalau menerima saya terpaksa ya, tapi mengasihi tidak. Jadi saya teriak, kan saya ya antara hati saya mulai tergetar. Jujur, hati saya mulai tergetar pada waktu itu, tapi saya menolak. Saya teriak, siapa kamu? Kok berani-beraninya bilang mengasihi, gitu kan? Kamu tuh siapa? Nah, saya tanya sebelah, kamu yang ngomong ya? Bukan, ya kan? Saya tanya lagi sebelah, kamu ngomong? Kata bukan. Jadi saya diam lagi, suara itu ngomong lagi, aku Tuhan, aku Yesus Tuhan, aku mengasihimu dan aku menerima engkau apa adanya. Nah itu saya sudah tidak dapat menahan diri, saya jatuh dari bangku saya nangis, dan itu mungkin lamanya seperti waktu kalau Kopalo Zoom meeting itu 2 jam lah mungkin ya. Dari awal kebaktian sampai saya ingat waktu itu yang khotbah itu Bapak Pendeta Yakub Nahwe. Tapi saya tidak tahu beliau khotbah soal apa, karena saya sedang menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak lihat rupanya Tuhan itu seperti apa, tapi saya rasa dia ada dan meluk saya. Kalau tidak, saya tidak mungkin hari ini bisa menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah itu, setelah saya mengalami lawatan, akhirnya pribadi itu tanya sama saya, bilang, maukah kamu ikut aku? Kamu ikut aku ya, katanya gitu. Nah, aku bilang, saya manggilnya gini, Yesus, aku ini orang jahat. Ya, tanganku ini mungkin sudah pernah berdarah-darah gitu ya, memukul orang kah, nendang orang atau apa. Mungkin secara tidak langsung orang yang saya pukul itu sudah mati, jadi mungkin saya tidak langsung jadi pembunuh atau apa. Cari yang lain aja Tuhan yang lebih baik. Kalau saya ini kayaknya nggak pantas. Lalu jawabannya adalah, aku menerima engkau apa adanya. Aku mengasihi. Ikutlah aku. Dia bilang gitu. Dan hari itu juga saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus
menjadi Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Kalau sementara saya lagi nangis, itu Asher deketin saya. Kenapa? Yesus mengasihimu. Tapi I don't care. Karena saya memang sedang ngalamin Tuhan. Dan hari itu saya terima Tuhan, tapi saya bingung. What next gitu? Saya harus gimana ya setelah terima Tuhan? Karena saya tidak tahu saya harus ke gereja lokal mana. Tapi yang seru adalah begini. Saya pamit dengan teman-teman. Saya bilang mulai hari ini saya sudah tidak gabung lagi sama kalian. Saya mau ikut Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Karena saya tidak tahu, cuma kan ada omongan ikutlah aku, kan gitu ya. Jadi kamu jadi orang Kristen? Iya, saya mau jadi. Apalah itu istilahnya saya tidak tahu, saya bilang. Yang penting saya mau ikut Tuhan Yesus. Mereka ketawain saya, mereka bilang, oh kan jadi pendeta ya besok. Terserah mau jadi apa. Gini aja, biar fair, saya bilang sama mereka. Kalau ternyata Yesus itu tidak ada, dan dia bukan hidup, dan bukan dia yang bicara sama saya akan kembali pada kalian. Tetapi kalau dia memang ada dan dia nyata, real, maka aku akan ikut dia sampai seumur hidup aku. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya tetap ikut Tuhan dan akan ikut Tuhan sampai seumur hidup saya. Amin. Terima kasih. Luar biasa sekali. Nanti kita akan beralih ke Kofandi. Cuman saya ada pertanyaan dulu kan tadi. Waktu dalam kondisi waktu belum berjumpa belum mengalami Tuhan tadi, kan karena rasa frustasi itu terus bisa memberontak sedemikian rupa sampai bisa nyakitin orang ya. Nah, waktu itu apa yang di dalam pikiran si Friska untuk menyakiti orang itu? Kenapa dalam kondisi buta itu bukannya terus bukannya memelas, tetapi malah agresif gitu. Jadi kan nampaknya jadi agresif ya. Harusnya kan memelas toh. Ini normalnya ya. Kalau normalnya saya lihat banyak orang gitu kan, tapi ini malah agresif ya Cici Priska. Oke, silakan Cici. Mic-nya belum nyala. Mikrofonnya Kofandi belum nyala. Iya. Ya, silakan. Ya, Pak ya. Nah, Ya. kalau saya sih dalam pikiran saya senang melihat orang. Saya terutama waktu itu saya melihat kalau anak kecil saya bisa bikin mereka nangis, saya senang, Pak. Tidak tahu kenapa, tapi saya senang aja. Tapi kalau untuk orang-orang besar, saya hanya senang melakukan apa yang saya senang aja gitu. Jadi pada waktu itu saya hanya fokusnya pada aku. Ya kalau kamu menyakiti aku, ya kamu kuhajar. Kalau kamu menghina aku, ya kamu habis kuhajar. Kayak gitu. Itu yang dalam pikiran saya, Pak. Jadi intinya adalah jangan coba-coba merendahkan aku dan meremehkan aku. Karena walaupun aku tunanetra, aku tidak mau kau rendahkan. Seperti itu, Pak. Yang dalam pikiran saya pada waktu itu. Wah, itu sampai sebegitunya ya. Berarti itu hati itu memang penuh dengan kemarahan ya sebetulnya ya waktu itu ya. Karena waktu kecil diperlakukan dengan tidak patut ya. Jadi saat itu saat tumbuh dewasa pokoknya ingin melampiaskan aja gitu maksudnya. Betul nggak gitu? Betul Pak. Kalau anak-anak nangis, saya dengarnya buat saya tuh indah sekali Pak. Karena saya merasa nice. Kalian merasakan apa yang kurasakan. Itu belum apa-apa. Kalian cuma nangis karena kehilangan balon atau apa. Kalau saya kehilangan semuanya gitu. Jadi saya suka aja bikin mereka nangis. Apalagi terutama anak-anak yang manja itu Pak. Aduh, itu mainan saya. Aduh. Jadi main aja kelasnya beda mainannya. Iya karena nggak punya mainan lain kan, jadi mainannya itu kan. Serem ya kalau dalam keadaan begitu mengerikan ya, mengerikan sekali ya. Justru dalam kekurangan itu malah bisa membuat satu bisa tindakan yang bisa menyakiti orang ya malah ya. Kurang itu. Terus waktu ketemu Tuhan Yesus itu tadi Ci Priska waktu Tuhan Yesus itu ngomong, taunya itu Tuhan Yesus tahu bagaimana taunya tuh sih? Dia sendiri yang ngomong, aku Yesus Tuhan. Gitu. Lalu sekarang ini bagaimana bisa mengerti bahwa itu Yesus bukan yang lain? Karena misalnya Buddha atau Kuan Im atau apa begitu kan? Karena beda Pak. Kalau Tuhan Yesus yang bicara tuh terasa di seluruh kedamaiannya beda, terus feel-nya juga beda. Kalau roh-roh yang lain tuh beda Pak. Kalau Yesus yang bicara tuh
dia tidak akan membawa intimidasi dan juga akan yang dia ucapkan itu pasti firman Tuhan, dan ada satu feel yang susah dijelaskan yang hanya bisa dirasakan, Pak. Ya, ya. Memang kalau ayatnya kan di Yohanes 10 ya, domba-dombaku mengenal suaraku. Itu memang cuma kita yang tahu. Jadi kita nanti dengar, kita ketemu, nanti kita tahu ya. Ini saya nanya ini karena sebetulnya banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, karena dari mana kamu tahu itu Tuhan Yesus? Nah, jadi sengaja saya tampilkan, saya tekankan ketika mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus dan mendengar suara Tuhan Yesus, bagaimana si Priska tahu itu Yesus yang mana? Yesus yang di foto-foto, ya Priska kan nggak pernah lihat Yesus yang di foto-foto itu kan? Nah, itu kan cukup unik juga. Lalu Yesus yang mana yang waktu itu ketemu tuh? Yang waktu itu rupanya seperti apa tuh, Priska? Waktu itu saya nggak lihat rupanya, Pak. Tapi setelah kejadian itu saya pernah mimpi. Jadi saya pernah mimpi ada satu orang yang berdiri di depan saya. Dan roh saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, rupanya itu dia tinggi besar, lalu pakai pakaiannya putih. Yes. Terus rambutnya panjang, Pak. Nah, itu yang saya ingat, Pak. Rambutnya putih, metah putih gitu ya semua ya. Ya, itu saya juga melihat hal yang sama seperti itu. Jadi ini beberapa teman juga ada yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, terus tanya seperti apa bentuknya, yang jelas karena wajahnya begitu percaya, kita nggak bisa lihat wajah detailnya, bagaimana mau lihat orang percaya banget, ya kan? Ya, betul. Jadi waktu saya kita melihat satu sosok, gitu ya. Tidak bisa dilihat karena terang sekali, Pak. Jadi saya tersungkur gini. Jadi saya cuma melihat bayangannya gagah, tinggi. Ya. Nah, ya, begitu kira-kira. Oke, nanti lalu saat itu tahun berapa tuh waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, ngalami berjumpa dengan Tuhan Yesus? Sekitar tahun 93 atau 94, Pak, 94. Oh, 94 udah lama ya. Sudah lama. Terus setelah 94 itu, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Kan waktu itu sekolah juga enggak, kerja juga nggak jelas, ya kan? Ya. Waktu itu cuma mintain duit aja sama orang-orang itu kan, ngerampasin gitu kan, malakin gitu kan namanya kan? Malakin dengan cara saya jagain mereka punya pedagang asongan atau apa, tapi nanti mereka kasih saya uang. Nah, setelah itu saya kan sudah pamitan dengan teman-teman saya, Pak. Jadi saya ke gereja, saya asal masuk gereja. Kebetulan yang pertama kali saya masukin, boleh nyebut merek ya, Pak? Boleh. Boleh. Pertama kali saya masukin tuh gereja GBI. Nah, saya bertumbuh di sana, saya dibaptis di sana. Lalu ya itu, pertama kali saya bergereja. Nah, cuma waktu itu saya belum punya kakak pembimbing, jadi saya nggak ada yang bimbing, jadi saya ke gereja tapi saya tetap merokok dan tetap minum. Terus teman-teman saya bilang, oh kamu kan sudah ke gereja kok masih merokok? Nah kan di Alkitab tidak ada tulisannya nggak boleh merokok. Sampai suatu hari saya menemukan satu ayat yang menemukan, bukankah kamu ini bait Allah? Nah saya pikir kalau aku bait Allah, kayaknya tidak pantas kalau saya tetap merokok gitu. Nah di situ saya ambil satu komitmen, saya tidak mau merokok. Cuma ketika saya tidak mau merokok, saya mengalami jatuh bangun mungkin sebanyak 3 kali, Pak, karena saya memakai kekuatan sendiri. Aku tidak mau merokok, saya berhasil tapi cuma 3 hari, lalu selebihnya merokok lagi, lalu saya bertobat lagi, seminggu saya nggak merokok, lalu merokok sebulan, tobat lagi, sampai saya satu hari saya ingat posisi saya baring di kamar kos saya bilang, Tuhan, aku ini tidak sanggup. Kalau engkau tidak menolong aku bakal kayak gini terus. Aku punya kemauan untuk tidak merokok, tapi tolong aku supaya aku betul-betul bisa komit. Dan dari hari itu sampai hari ini, puji Tuhan, saya tidak merokok, Pak. Sampai hari ini sudah sembuh. Luar biasa. Terus setelah itu di kota mana waktu itu? GBI di kota mana tuh? Saya GBI di kota Jambi. Jambi ya, waktu itu masih di Jambi ya. Ya. Terus setelah mengalami pertobatan itu dan akhirnya mengalami pemulihan, keluarga bagaimana?
Kan waktu itu sudah nggak dekat dengan keluarga Ya. lagi kan? Betul. Dan saya sejak itu saya berdoa untuk keluarga, Pak. Tapi satu hari ketika saya berdoa untuk keluarga, ada satu suara yang ngomong gini, kamu kan ingin keluargamu bertobat, atau paling tidak kamu ingin pulih dengan keluargamu. Sanalah kamu pulang, kamu minta maaf. Nah ini yang saya tidak terima, Pak. Kok saya yang minta maaf? Kan mereka yang memperlakukan aku seperti ini, kok kenapa aku minta maaf gitu kan? Saya cuekin, saya selesai. Tapi ketika saya doa buat keluarga, gitu lagi. Jadi kan saya harus menghadapi itu. Akhirnya saya putuskan, oke lah, saya ke rumah, saya ingat ketemu dengan mama saya. Saya bilang, maaf ya, maafin aku. Nah, mama saya bilang, oh kamu sadar ya kamu salah. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Nah itu sebenarnya adalah jawaban yang tidak saya harapkan. Ketika saya sebenarnya untuk meminta maaf dan berjuang pulang itu sudah berat, tapi ketika ada penolakan begitu ya saya kecewa, terus terang saya kecewa. Dan saya pulang ke tempat saya lagi, jadi saya nangis, Tuhan kan engkau yang suruh aku minta maaf pulang, tapi kok kenapa gitu jawabannya seperti ini, dan aku kan tidak salah gitu, kenapa aku yang minta maaf. Nah akhirnya saya dapat penglihatan ketika Tuhan Yesus di kayu salib dan ada pertanyaan, ada suara bilang, bukankah itu juga bukan salahku, tapi aku mau menanggung itu. Nah sejak itu saya sadar bahwa ternyata satu pengorbanan kita itu bisa membuat keluarga kita bisa percaya pada Tuhan. Intinya saya terus mencoba mendekati mereka dan sampai satu hari pemulihan terjadi sedikit demi sedikit, dan sampai hari ini keluarga saya semua menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan adik saya adalah pemain drum di Symphony Worship. Luar biasa. Ya. Terus sebentar, ini tadi ada satu cerita yang terlewatkan. Sisi Priska waktu itu bisa sampai Singapura, kenapa ya? Saya sampai di Singapura itu setelah saya bertobat, kan saya kerjanya, saya ingat dulu saya sekolah kan pernah diajarin bikin kue. Jadi saya mau kerja baik-baik daripada jadi ngompas preman-preman. Jadi saya bikin kue di tempat jualan, warung-warung mana. Udah berhasil, akhirnya saya dapat tawaran kerja di Jakarta, lalu cukup sukses, maksudnya saya kerja di pabrik tas dan macam-macam. Jadi tapi satu hari Tuhan panggil saya untuk jadi full time, maksudnya melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah sempat ya tidak langsung menerima, biasalah manusia kan masih ada argumen-argumen ini itu. Tapi akhirnya saya putuskan untuk terima panggilan Tuhan. Lalu saya tidak minta syarat macam-macam sih Pak, cuma minta kalau Tuhan yang memanggil saya minta penyediaan, dan selama saya melayani saya tidak akan kekurangan, dan saya tidak mau jadi orang yang minta apapun pada siapapun. Sudah, akhirnya saya singkat cerita saya diterima jadi full timer. Lalu saya dimasukkan ke misi luar negeri. Nah di situ saya akhirnya diutus ke Singapura untuk bekerja di sana sebagai misi luar negeri plus mengurus admin di sana. Dari Singapura saya sempat dibawa ke beberapa negara gitu Pak. Luar biasa sekali ya. Itu tuh bagaimana bisa pergi ke Singapura dalam kondisi buta begitu? Ditemenin atau jalan aja sendiri? Berdua Pak dengan teman saya. Oh, dengan teman. Nah, terus ya. teman saya itu tidak betah, hanya kena 2 bulan dia tidak betah, terus dia pulang ke Indonesia. Lalu pemimpin saya tanya, terus kamu berani sendirian atau butuh orang lain untuk menemani? Saya bilang tidak usah, saya sendirian aja bisa kok, nggak apa-apa. Karena saya sebetulnya tidak pernah sendiri kan, ada Tuhan yang menemani. Iya, amin. Saya jalanin. Saya pernah pertama kali saya jalan sendiri adalah ketika saya disuruh ke Kuala Lumpur dari Singapura. Nah, di situ saya naik bis. Saya kuncinya sih kalau pergi sendiri saya harus banyak ngobrol sih sama teman kiri kanan, nanya dan sebagainya. Nah, ketika saya sampai di Kuala Lumpur, saya dikasih alamat, dikasih biaya uang naik taksi
sampai di rumah itu kan memang saya udah dikasih kunci dari sana. Nah, saya buka kuncinya, ternyata itu rumah memang itu mission house yang punya kami gitu kan. Tapi pertama kali saya sampai sana, nah, saya masuk, ternyata itu rumah tuh banyak sekali semutnya. Jadi saya bingung, Tuhan, aku ini mau mandi, mau makan, tapi saya tidak tahu karena rumahnya cukup luas, ada lotengnya juga. Aku harus kemana dan harus bagaimana gitu. Terus ada suara ngomong, kamu mau ngapain dulu nih? Oh iya, aku mending mandi dulu. Tuhan, aku mau mandi nih. Tunjukin dong kamar mandinya di mana. Terus kok saya diarahkan, oh langkahnya ke sini, saya ketemu kamar mandi. Singkat cerita, saya mau makan aja kan nggak ada makanan. Jadi, Tuhan, aku nih mau makan. Apakah ada bahan di sini? Aku cari-cari, ditunjukin kayak ada rasa aku harus ke sini, ke situ, kiri, kanan, atau sampai akhirnya saya masak nasi, masak mie, saya makan. Nah, ketika saya di meja makan, saya makan, baru saya mikir, luar biasa ya Tuhan ini. Aku sendirian, tapi aku bisa kerjain ini semua gitu kan. Nah, itu. Luar biasa. Ini ada di YouTube, bagus sekali nanya nih ya. Ini mau hebat ya, Kristen bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan, bisa ketemu Tuhan. Biasanya dukun-dukun paranormal yang lihat jin, hantu, dan yang nyamar-nyamar jadi manusia dan lain-lain. Ini memang luar biasa ya. Kalau saya nggak ketemu, masih juga nggak percaya kali ya. Yang Cici bisa ngomong kalau saya belum ngalamin sendiri juga ya. Sebenarnya kalau memang yang diceritain itu setengah nggak percaya kita ya kalau nggak pernah ngalamin sendiri. Saya udah pernah ngalamin, jadi saya percaya sih. Kadang-kadang orang lebih percaya ketemu setan Pak daripada ketemu Tuhan. Nah, itu betul. Nah, karena orang heran, kenapa lebih senang ketemu setan ya? Saya juga kadang-kadang mengkritik itu ya pendoa-pendoa syafat yang dikit-dikit lihatnya setan. Kenapa ya kamu nggak lihat malaikat ya, lihatnya setan terus? Kayak sumpek banget gitu hidup yang lihatnya setan terus begitu loh. Lihat orang-orang itu ya, teman-teman yang itu yang juga belum percaya Tuhan. Lihat jin, tuyul, itu rumah ada temennya, ada ininya. Aduh, saya mah setelah ketemu Tuhan udah nggak pernah lihat setan lagi. Saya bilang, tapi memang Pak, kita seperti saya ini kan kebetulan mata rohani saya itu terbuka Pak. Jadi memang kadang-kadang di tempat tertentu itu ada penunggunya. Ya. Seperti ada kalau saya lihat di daerah arteri, kalau di sini yang arteri arah ke Pantai Marina itu saya sering lihat yang gundul-gundul itu Pak. Itu memang ada. Cuma menurut saya hal-hal seperti itu justru tidak menjadi concern kita Pak. Tapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana Tuhan Yesus memakai hidup kita. Amin. Itu dia yang saya maksud. Makanya tadi saya kasih judul, aku melihat Tuhan Yesus. Nah, sebentar. Ini sebelum masuk ke Kofandi, satu pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana bisa sampai Semarang? Sampai Semarang tuh karena suatu hari Tuhan, kan ketika saya di Singapura, sebetulnya saya sudah nggak pulang lagi ke Indonesia, Pak. Karena saya sudah ditarik oleh Departemen Misi Luar Negeri, jadi karena saya udah hampir setahun tinggal di Singapura dan muter-muter sampai India, sampai mana-mana gitu kan. Ya, saya termasuk serem kali. Ini nakal bener sampai ke India segala macam. Sendirian atau sama orang perginya? Iya. Tapi suatu hari bos saya dari Jambi, pimpinan saya itu, gembala saya dari Jambi itu minta saya kembali. Jadi akhirnya saya dikembalikan ke Jambi karena mereka bilang kami masih butuh dia di Jambi. Jadi akhirnya saya dibawa pulang ke Jambi. Tahun 2002 saya di Jambi. 2004 saya mendengar suara lagi Pak. Nah saya sering mendengar suara ini Pak. Suaranya bilang begini, waktumu di Jambi sudah selesai. Saya mau bawa kamu pergi ke tempat lain. Tapi tidak dikasih tahu tempatnya mana. Oke, akhirnya saya harus bagaimana? Lalu saya disuruh mencari tempat pendidikan karakter. Akhirnya saya menemukan TSOA di Ungaran. Lalu saya coba daftar, saya diterima. Selesai dari Ungaran, ketika saya masih di Ungaran, saya flashback. Ketika saya mau ke Ungaran, saya pamit dengan gembala. Pak, saya mau sekolah karakter Pak di Ungaran. Oh ya, tapi kamu kembali ya habis ini. Oh iya Pak, saya pasti kembali, saya bilang gitu. Terus setelah saya setengah tahun, ketika saya baru mulai sekolah, itu saya dapat tawaran dari Jakarta untuk merekrut saya dari Bandung, tapi saya belum terima. Cuma akhirnya saya memutuskan, kayaknya saya mau deh di Jakarta, karena Jakarta itu saudara-saudara saya di sana semua.
Cuma kan saya harus bilang dengan gembala saya dulu. Lalu saya pulang, saya beritahu gembala saya, Pak, kok saya mau pindah ke Jakarta. Oh jangan, kamu sini aja, dia bilang gitu. Oke lah. Terus ketika saya saat teduh doa, Tuhan tanya saya, siapa yang bilang kamu saya mau taruh di Jakarta? Ya saya bilang ya saya sendiri yang memutuskan kok Tuhan, soalnya kan katanya waktu saya di Jambi udah selesai, jadi saya pengen di Jakarta. Tapi terus Tuhan, ya kenapa kamu nggak tanya? Aku mau suruh kamu kemana? Ya salah juga, kenapa aku nggak tanya gitu kan? Tanya, Tuhan saya mau kemana? Terus akhirnya Tuhan mengatakan Semarang. Nah, saya kaget karena selama ini saya tidak pernah ke Semarang. Saya tidak tahu Semarang itu seperti apa, kota kah, desa kah, apa, saya tidak tahu. Cuma pernah dengar-dengar aja Semarang itu. Dan saya pun tidak punya saudara ataupun siapapun yang saya kenal di Semarang. Satu-satunya yang saya kenal adalah seorang teman saya yang sama-sama pendidikan di Ungaran. Nah, akhirnya saya hubungi dia, saya kok disuruh Tuhan ke Semarang? Ya sudah datang aja. Sudah datang. Entah bagaimana saya diaturkan, lalu saya pamit dengan gembala saya, Pak, saya kok Tuhan katakan saya udah habis waktu di sini, Pak. Oh ya sudah, kalau Tuhan yang bicara saya tidak berani melawan. Lalu saya minta blessing dari gembala saya, pergilah saya ke Semarang. Entah bagaimana ceritanya saya dipertemukan dengan Bapak Pendeta Petrus Agung Purnomo dan saya diterima kerja pelayanan di Radio Rema. Nah disitulah awal saya di Semarang ini. Nah, sekarang kita pindah ke Pak Fandi, Koko Fandi. Koko Fandi harus katakan sejujurnya, bagaimana bisa memikat hati seorang Cici Priska. Ini harus bertanggung jawab ini. Wah, saya juga nggak pernah mencoba memikat sebetulnya. Sebentar, cerita dulu masa lalu Koko Fandi dulu. Kan Koko Fandi kan kalau nggak salah anak pendeta yang Fandi ya. Betul. Ayah kan gembala sih toh. Nanti Ya. pelayanan toh. Jadi papa saya memang gembala, papa saya pendeta. Kebetulan mama saya juga dari kalangan pendidik juga. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan istri saya memang latar belakang kami ini 180 derajat berbeda. Tapi itu bukan jaminan saya anak baik-baik sih. Justru sebetulnya kalau boleh dibilang saya ateis sejak kecil karena saya berpikir Tuhan itu pribadi yang menurut saya nggak ada. Ya kalau teorinya saya mengerti, saya belajar secara literatur dari buku-buku punya perpustakaan bapak saya kan banyak. Tapi semakin saya dewasa, saya berpikir bahwa kalaupun Tuhan ada, dia Tuhan yang menurut saya irasional ya karena membiarkan begitu banyak hal mengerikan, penderitaan terjadi di dunia. Dan kalau Tuhan itu ada, tentu kasih, toh ternyata pertumpahan darah dari dulu sampai sekarang tetap ada. Sampai suatu ketika tahun 97, saya ingat 97 terjadi perubahan titik balik itu. Saya waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA. Saya mengalami perjumpaan pribadi, tidak secara supranatural bukan. Kalau tadi Bu Priska tadi secara fisikal ketemu dengan Tuhan Yesus, saya justru kebalikannya. Saya menemukan Tuhan lewat jalur yang aneh menurut saya. Karena saya punya teman sekelas itu yang, karena kami bersekolah di sekolah negeri, jadi boleh dibilang kami kaum minoritas. Sudah secara agama berbeda, secara ras juga berbeda. Jadi dua orang ini dianggap alien di kelas. Nah, tapi saya sih nggak begitu peduli. Tapi ada satu teman kami yang dia memang tiap hari dirundung, dibully gitu. Sampai suatu hari saya lihat teman saya ini berubah. Kok bisa? Saya bukan tipikal orang yang melihat aura dan sebagainya. Tapi siang itu saya lihat teman saya kok bisa sejuk sekali wajahnya. Ada peaceful yang saya nggak bisa jelaskan. Itu kok aneh. Ada kalau orang rohani bilang itu ada sukacita memancar hari itu, saya nggak berpikir sukacita, cuman saya ada yang menggelitik di hati saya. Ini kenapa ya kok anak ini aneh? Dan waktu pelajaran saya nanya, saya iseng, dia duduk di belakang saya nanya, kamu ngapain? Kok hari ini sepertinya berbeda? Nah, dia cerita yang saya tidak pernah lupa. Dia cerita, oh aku semalam mengalami baptisan Roh Kudus. Oh saya tambah penasaran apa itu baptisan Roh Kudus? Karena dia seorang petobat baru, dia mungkin juga menurut saya belum terlalu bisa menjelaskan. Dia jelaskan dengan beberapa kalimat bahwa baptisan Roh Kudus itu bisa bahasa roh. Wah, saya tambah penasaran. Karena saya suka dengan bahasa yang unik-unik.
Nah, saya penasaran gimana bahasa Arab, saya mau belajar dong. Nah, ini anak juga agak unik. Sudahlah ikut aja ke sebuah persekutuan namanya Mezbah Keluarga waktu itu. Akhirnya saya ikut dan saya heran karena waktu berdoa, saya pernah dengar sih dari gereja bapak saya itu kalau berdoa ngumpul ya mereka menaikkan bahasa-bahasa yang menurut saya asing dan ketika saya pelajari itu yang disebut dengan bahasa roh. Tapi malam itu berbeda, seperti ada sesuatu yang menjamah, menyentuh di hati saya yang berkata, wah sepertinya memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Dan untuk pertama kalinya saya nangis di hidup saya karena saya tidak bisa menjelaskan dengan logika, rasio saya runtuh sebetulnya malam itu bahwa ada pribadi yang berbeda. Saya terima Tuhan dengan menurut saya caranya natural sekali. Saya terima Tuhan dan akhirnya saya terbaptisan Roh Kudus. Mulailah perjalanan untuk mengenal Tuhan sejak hari itu. Saya jalan terus dan saya sebetulnya punya tekad bahwa saya ini ingin mengabdikan hidup saya untuk ilmu pengetahuan. Karena saya pikir saya suka belajar, saya suka mempelajari sesuatu yang baru, dan saya pikir satu-satunya yang bisa membuat saya all out adalah saya hidup seorang diri. Artinya tidak menikah. Saya pengen selibat, tapi tidak ngerti kalau Paulus itu selibat. Tidak. Saya pengen hidupnya sendirian saja, sehingga memutuskan tidak mau menikah. Akhirnya singkat cerita, saya ikut pelayanan di radio. Tahun berapa itu ya? 2005. 2005. Saya pelayanan sejak tahun 2000. Nggak boleh lupa itu, cinta pertama itu. Aduh. Bukan cinta pertama. Cinta pertama belum. cinta monyet ya sudah ada. 2005, saya udah 5 tahun waktu itu siaran di radio. Kemudian ada bos saya, manajer saya berkata, Fandi ini ada penyiar baru, tolong dipandu, dibantu. Saya berpikir, oh ya bolehlah. Malam itu sekitar pukul 9. Akhirnya saya diketemukan dengan seorang perempuan yang berdiri di depan, perempuannya di samping ini. Dan kami kenalan saja, tapi tiba-tiba ada yang aneh. Ada dua hal yang muncul di hati saya. Tiba-tiba ada kalimat yang diutarakan Tuhan kepada Adam. Inilah dia. Muncul. Saya kira inilah dia apa terima. Tapi itu bernyang terus akhirnya sampai satu saat peram berminggu-minggu akhirnya saya ungkapkan. Karena saya ngerti bahwa inilah dia itu yaitu boleh dibilang kalau kita mau simplifikasi inilah jodoh. Sedangkan saya berpikir saya tidak ingin menikah sih karena saya ingin hidup saya tidak terikat dengan apapun sehingga saya bisa mengerjakan yang saya mau. Pikir saya waktu itu. Tapi kemudian saya karena tidak tahan mengejar terus di hati saya sampaikan dengan harapan ditolak. Tapi kemudian diterima waktu itu. Nah setelah diterima cintanya singkat cerita dia juga nyesel karena kenapa diterima karena ceritanya waktu itu juga Bu Priska lagi tidak ingin menjalin asmara karena habis broken heart ya kalau saya habis tinggal pacarnya sudah jalan 4 tahun, bayangin 4 tahun jalan ya tiba-tiba ngomong nggak bisa terima kondisinya, nggak bisa lihat. Nah, sedangkan saya sama sekali tidak masalah dengan kondisi yang tidak bisa lihat memang karena saya waktu itu berpikir tidak ingin menikah aja, tidak hatinya beku lah, bahkan saya karena saya misoginis waktu saya nggak suka dengan perempuan karena saya pikir perempuan makhluk yang lemah, terlalu main perasaan dan susah diajak maju. Saya pikir seperti itu. Tapi ini ketika sebelah bisa dipukul nanti. Hati-hati ini. Baru ketika ketemu baru beda. Ketika ketemu beda. Jadi kalau ditanya caranya memikat nggak ada sebetulnya. Bahkan setelah kami menjalin hubungan asmara pun itu istilahnya selama pacaran itu bertengkar terus ya karena perbedaan visi, perbedaan cara berpikir. Seperti itu sebetulnya Pak Paul. Oke, luar biasa sekali ya. Cukup kocak sebenarnya ya. Cukup kocak. Makanya itu saya dari dulu kalau ingat cerita itu saya selalu ketawa ya. Memang bisa begitu ya. Bisa jadi bisa pertemuan yang tidak terduga itu. Nah, terus kita ada satu tadi yang miss ketinggalan ya. Mengapa terus Cipriska pertama kan yang menginisiasi School of Life ini Cipriska dulu sendiri ya. Waktu itu Kom Fandi kan belum ya. Iya. Oke, boleh cerita Cipriska bagaimana Cipriska yang ngurus diri sendiri aja lagi ribet, bisa nggak blokin orang aja udah bagus kan. Ini malah ngurusin orang lain. Dulu kan orang lain kalau ada yang bikin buset nggak blokin kan. Nah ini sekarang malah bisa ngurusin orang lain. Awalnya dari mana awalnya Cici? Awalnya adalah ketika saya masih di Jambi, ketika saya diminta jadi full timer di gereja lokal saya.
saya tuh mulai saya merasa diri saya tuh aneh. Jadi saya jadi orang yang gampang kasihan gitu. Ketemu orang di jalan, saya kasihan. Biasanya kalau ketemu pengemis, pengemis kan kalau nggak orang tua, ya tunanetra, cacat atau buta gitu kan. Biasanya saya ajak ngomong, terus saya kasih makan, kita makan bareng-bareng. Nah jadi gitu. Terus Tuhan, memang saya merasa bahwa panggilan saya adalah memperhatikan orang. Cuma saya waktu itu tidak nyangka bahwasannya nantinya akan jadi sebuah yayasan. Nah, ketika saya di Jambi, itu saya sudah mulai ada satu kumpulan. Jadi entah kenapa kalau ada orang yang butuh maksudnya butuh diperhatikan, pasti mereka cari saya gitu. Rizka, itu kasihan loh. Ada orang yang dia kecelakaan terus mendadak dia nggak bisa jalan. Sana samperin gitu. Terus besokan lagi ada lagi, Rizka kasihan loh, ada orang yang dia tadinya dia normal sampai kelas 1 SMA, ternyata dia terus mengalami cacat gitu. Dan ada yang tunanetra dan pokoknya gitu. Akhirnya yang mereka katakan itu saya kumpulin jadi 17 orang. Nah, 17, buset. 17 orang ini dari yang ada latar belakangnya yang waktu SD dia belajar dia pakai lampu teflon, lampu minyak itu, terus ketumpahan, jadi mukanya semua kebakar. Jadi kan dia nggak pede itu bergaul sama yang lain. Terus tunanetra ada, terus yang lumpuh ada, terus yang cacat mental ada, semua pokoknya kumpul jadi satu jadi 17 orang. Nah, 17 ini kan mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Nah, jadi saya sering ngajak mereka keluar. Saya ingat paling heboh adalah ketika saya bawa mereka jalan-jalan ke mall. Semua orang melihatin kami. Semua melihat aneh karena ada yang bawa tongkat, ada yang bawa kursi roda, ada yang bawa dan ada yang tampangnya aneh gitu kan. Nah, itu cikal bakalnya sampai akhirnya Tuhan berkata waktu saya sudah habis di Jambi, saya mulai berangkat dan mereka saya pasrahkan kepada yang lain, yang 17 ini. Tapi terakhir saya dengar kabar bahwa mereka yang 17 ini ada yang sudah terpencar-pencar, ada yang sudah meninggal dan ada yang entah kemana gitu Pak. Nah, ketika saya ke Semarang ini sama kasusnya. Jadi ketika saya mulai di radio, kok ada aja yang ngabarin saya gitu. Ini kasihan loh, ada yang perlu di follow up gini. Nah, akhirnya saya datang. Jadi orang pertama adalah satu orang yang tunanetra, yang tadinya dia tuh masih melihat. Dia awalnya melihat, sempat tamat SMA, SMEA, terus kerja sebagai kasir. Lalu dia mengalami katanya malpraktek, lalu dia jadi buta dan telinganya sebelah kurang berfungsi. Nah, keluarganya juga menolak dia. Akhirnya saya bilang, ketika itu saya masih tinggal di kos. Mau nggak kamu tinggal sama saya? Terus dia bilang mau. Nah, itu orang pertama. Dan menyusul orang lain, entah dari mana saya dengar. Terus jadilah kami berenam. Dan ibu kos bilang sama saya, Pris, ini nih kos-kosan loh, bukan panti asuhan, dia bilang. Karena teman-teman kos saya tuh suka ngadu sama ibu kos. Katanya teman-teman Priska tuh aneh-aneh, ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa lihat, gitu kan. Nah, akhirnya kami berpindah, ada yang pinjemin saya rumah, kan jumlah kami 6. Ketika dipinjemin rumah, saya berpikir kan selain kerja sebagai penyiar radio kan tidak cukup biayanya. Akhirnya saya ngajak kan karena sudah kenal Pak Fandi, jadi saya ajak dia untuk yuk kita jualan jagung bakar yuk. Nah, jualan. Bertambah lagi orang jadi 15 orang. Jadi 20 orang. Akhirnya yang punya rumah juga bilang, "Loh, kemarin bukannya cuma 6 orang, kenapa jadi sekarang jadi 20 orang?" Jadi akhirnya ya itulah bertambah. Nah, ketika saya mau flashback ketika Pak Fandi menyatakan cintanya pada saya. Pada waktu itu saya bilang ke Pak Fandi, saya ini sebenarnya sudah tidak ingin pacaran karena saya memutuskan mau mengabdikan hidup saya kepada orang. Dan kamu tuh jangan buru-buru bilang suka sama saya atau I love you atau apalah, bilang love sama saya karena kamu belum tahu kehidupan saya seperti apa dan saya hidup bersama siapa aja. Nah,
sejak dari itu saya coba memberi kesempatan Pak Fandi untuk mengenal, dan antar jemput saya baru mau dan sebagainya. Dan disitulah Pak Fandi tuh dia pernah bilang saya gini, tapi pikir-pikir kamu tuh bodoh ya, dia bilang saya. Oh ya, bodoh ya aku ini. Iya, bodohku di mana? Dia bilang bodohmu tuh adalah orang tuh kalau punya uang itu kan kalau mau kasih perpuluhan oke 10%, tapi sisanya ya pakai buat diri sendiri lah. Sisanya baru kasihin orang kalau ada sisanya, kalau nggak ada ya udah. Terus kalau kamu perpuluhan lalu semuanya kamu kasih untuk hidup bersama. Oh gitu ya. Iya ya betul ya, aku ini bodoh sebenarnya. Tapi sebenarnya ada yang lebih bodoh dari aku. Aku bilang gitu. Nah siapa? Kamu. Karena kamu mau sama orang bodoh. Dia bilang gitu. Akhirnya dia pikir iya juga. Ya sudah. Tapi cuma memang unik. Ya, saya akui Pak Fandi itu perjuangannya luar biasa. Dari seorang yang perfeksionis, dia berpikir bahwa dia punya cita-cita yang dia pengen jadi profesor, lalu dia ingin hidupnya diabdikan buat ilmu. Sangat tidak gampang bagi beliau untuk mengurusi orang-orang yang tetek bengek ini, orang tetek bengek maksudnya orang-orang yang ada-ada aja lah, yang kadang kadang bisa makan nya sendiri, kadang bisa makan kasur, bisa apa segala macam. Jadi itu buat saya tuh saya apresiasi banget. Memang luar biasa Tuhan membentuk dan memanggil Ko Fandi itu sungguh kalau saya bilang ajaib. Luar biasa. Oh ya, Ko Fandi bagaimana? Ko Fandi bisa menerima kondisi yang kalau Cici Friska kan memang dari muda dan ada satu kerinduan ya untuk memang orang-orang yang menderita, yang mengalami keterbatasan bisa mengalami pemulihan di hatinya ya, kalian di hatinya. Tapi bagaimana Ko Fandi bisa menerima itu, Ko Fandi? Kan kalau tadi dibilang yang paling bodoh adalah kamu, tapi pikir-pikir benar juga ya. Kenapa dengan kondisi Cici Friska yang ya kalau bisa multi talent begitu ya, walaupun buta, tapi malah hidupnya buat orang, ya kan? Tapi Ko Fandi bisa menerima seperti itu, Ko Fandi. Silakan. Menerimanya sih sudah sejak awal menerima. Bahkan nanti kecil saya pun tahu bahwa saya pun kelak akan terlibat aktif juga. Pertama kali ketemu kan memang saya hanya pengamatan. Yang jadi struggle-nya, pergumulannya adalah melepaskan keinginan sendiri itu. Agenda pribadi, apa yang pengen diraih itu ditinggal memang. Struggle-nya di situ. Kalau untuk mengurus teman-teman dengan kondisi yang sangat terbatas, orang bilang difabel itu malah enjoy ya sebetulnya. Lebih banyak ke perang batiniahnya itu yang terjadi. Cuma memang kan kita tahu hidup hanya sekali. Kalau sekali ini hidup bisa full totalitas buat Tuhan itu akan sesuatu yang luar biasa. Ketimbang kita ikut kebanyakan orang yang untuk memenuhkan keperluan dan keinginan diri sendiri. Itu saja. Tapi kan dulu ada cerita yang serem itu ya. Ada satu cerita yang serem yang saya nggak lupa itu. Waktu hamil, Ko Fandi nggak di rumah, Cici Friska cuman ketemu sama tinggal sama orang ini, terus malah dikebukin ya Cici Friska sama orang yang dirawat ini ya. Itu gimana ceritanya tuh, lengkapnya tuh bagaimana? Dulu kan sepotong ceritanya tuh. Iya. Ya kondisinya kurang lebih seperti itu. Jadi memang karena orang karena saya salah paham aja orangnya. Salah paham dan memang dia ada kebutuhan khusus. Secara psikologis ada gangguan. Jadi itu terjadi. Tapi memang itu nggak cuma sekali. Jadi itu beberapa kali. Beberapa kali dengan orang yang berbeda. Karena yang kami tangani kan mereka yang gawat itu adalah mereka punya gangguan kejiwaan. Ya, pernah saya nemenin dia ke dokter. Dia mau nendang dokternya. Jadi tapi kan saya lupa juga kali ya saya hamil, atau saya refleks, saya tangkis, jadi saya yang kena tendangan orang itu. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sudah menjadi. Dan di situ sebetulnya diuji kasih itu kan unconditional, tanpa syarat. Nah, ini yang susah karena bagaimanapun rasio kita sebagai manusia biasa terus berpikir
bahwa wah sudah untung loh kamu ini tuh rawat, keluargamu aja nggak merawat, tapi kok malah kamu perlakuan seperti ini. Nah di situ balik-baliknya ke agape itu bahwa tanpa syarat ya sudah memberi aja seperti Tuhan Yesus yang dia bahkan dia memberi dirinya pun sampai hari ini pun orang yang nantang Yesus bejibun seisi bumi. Kasih itu kan dibuktikan seperti itu. Dan sebenarnya tidak perlu pembuktian apapun, kasih aja ngalir aja seperti itu. Nah ini ujian yang sampai hari ini terus saya belajar, sangat belajar. Masa-masa yang paling berat itu apa, Ko Fandi? Masa-masa paling berat adalah ketika hati ini menjerit pengen di apa ya? Pengen bahwa kalau saya tidak, tapi istri saya ini seringkali disalah mengerti oleh orang, disalah paham. Jadi tadi kalau Pak Paul bilang wah lagi viral dan sebagainya, saya sih tidak pernah tahu itu viral karena saya sendiri nggak pernah terkoneksi secara aktif di media sosial. Tapi kalau disalahpahami banyak dan itu sudah makanan sehari-hari. Seringkali saya ingin menjelaskan ke orang bahwa enggak seperti ini. Tapi kami dituntut untuk diam. Dan kondisi juga tidak memungkinkan. Dan kondisi tidak memungkinkan. Memiliki daya, tetapi dituntut diam. Seperti Yesus yang tergantung di kayu salib, dia sangat berdaya untuk bisa membalikkan keadaan, tapi harus diam mengikuti rule of the game-nya Bapak di surga. Nah di situ yang struggle jiwanya itu terus paling berat. Kalau secara fisikal menghadapi teman-teman yang kami rawat itu menurut saya dalam anugerah Tuhan terjalani dengan baik. Tapi kadang untuk bisa menanggung yang fitnah, salah mengerti dan sebagainya itu buat saya pergumulan. Ya berat. Ini yang disalahpahami itu boleh cerita detail, tapi tanpa menyebut orang atau menyebut organisasi. Boleh cerita supaya kita sama-sama teman-teman juga mendengar bahwa itu karena kita orang-orang Kristen suka menghakimi ya. Itu seperti kita tahu itu loh. Oh iya, saya akan cerita sedikit. Ya jadi seperti yang kami kerjakan, yang kami lakukan itu kan sebetulnya non profit. Orang bilang bodoh sih. Karena yang kami kerjakan, kami kumpulkan orang-orang tanpa ada donasi sama sekali. Sampai hari ini tidak pernah ada donasi karena memang kami memutuskan independen, artinya tidak terikat dengan pengalir dana dari manapun. Konsekuensinya memang kami bekerja sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan. Nah, suara-suara sumbang pasti selalu ada bahwa ada aliran dana, kemudian ada support dan sebagainya. Itu yang kadang membuat orang berpikir berbeda. Orang berpikir bahwa yang kami kerjakan itu tidak tulus. Yang kami kerjakan memang tidak ada tendensinya. Itu muncul tidak dari kalangan luar, tapi kadang dari kalangan anak Tuhan sendiri. Nah, itu yang serunya di situ. Itu dimunculkan berkali-kali dan dalam taraf tertentu, di tahapan tertentu itu sangat mengganggu sebetulnya. Itu salah satunya. Kemudian beberapa hal yang lagi sempat marak beberapa tahun yang lalu, kan kami juga menerima bayi-bayi yang terbuang gitu. Bayi-bayi yang dalam artian orang tuanya sudah tidak mau, bukan tidak bisa tapi tidak mau mengasuh. Ketika kami rawat, selalu ada selentingan bahwa ini anak-anak, salah satunya yang digendong ini. Itu dikapitalisasi. Jadi dijadikan tuh alat pencari dana dan sebagainya. Saya ketawa sebetulnya. Dari yang tadinya jengkel, sedih, sampai sekarang ketawa. Karena orang bisa ya kreatif berpikir negatif seperti itu. Yeah. Terjadi. Tapi ya menurut saya itu satu bagian yang kurikulum yang mesti kami pikul seperti itu. Itu salah. Jadi menghakimi butuh kreativitas berpikir juga ya memang ya. Menghakimi, butuh berfantasi ya. Menciptakan hoax, kemudian membuat konspirasi kan butuh kecerdasan pikir. Supaya itu orang-orang cerdas sebetulnya mereka ya. Berpikir-pikir mereka terlalu cerdas, namun kurang sedikit gitu ya. Iya loh, itu memang kejam sekali ya kalau nggak tahu dalam-dalamnya. Kalau saya kan udah pernah masuk dalam-dalamnya, kita hidup bareng di situ. Ya, jadi, kalau boleh disingkat sebetulnya memang yang tidak mudah dihadapi adalah pembunuhan karakter. Jadi itu yang itu jahat sekali itu ya. Itu sampai sekarang masih ada yang ngomongin setelah terbukti begini bertahun-tahun masih ada yang ngomongin. Pasti itu pasti ya, sama seperti Yesus, dia sudah nggak di dunia secara fisik sampai hari ini yang ngomongin jelek kan banyak. Ya, kita pengikutnya pasti kena juga seperti itu. Masnya Allah, sampai segitunya ya. Saya pikir itu setelah berapa tahun terakhir itu kan
berhenti ya isu-isu Karena itu kan. narasi seperti ini asik Pak Paul untuk diungkit-ungkit itu asik. Jadi itulah sebabnya memang kita mesti bijaksana dalam bersikap dalam melakukan Ya, makanya saya minta izin ke Pak Fandi untuk mencantumkan nomor rekeningnya di YouTube ya. Artinya saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk menabur. Saya tahu sendiri, saya melihat dengan kepala mata saya sendiri ya, bagaimana beliau berdua ini dengan timnya bekerja jualan baju-baju bekas di pinggir jalan demi mencukupi anak-anak itu yang di belakang. Itu masih lebih banyak lagi. Sekarang total ada berapa warga binaan? Ada berapa anak orang-orang yang dirawat di situ? Ya, per hari ini nyaris hampir 70. Haleluya, tambah banyak ya. Dulu terakhir kita 40-an ya. Kemarin sempat hampir 100, tapi karena yang kami tampung itu banyak yang lanjut usia, terutama yang dari jalan-jalan yang masuk kondisi kesehatannya sudah buruk. Jadi awal tahun ini saja sudah hampir 6 orang yang sudah kami makamkan pulang ke rumah Bapak karena kondisinya sudah memang sakit diabetes, kemudian gagal jantung dan sebagainya. Loh, waktu masuk rumah sakit itu siapa yang biayain? Yang biaya ya dari kami. Lo keluarganya mereka nggak mau tahu sama sekali, udah lepas tangan begitu. Ada yang lepas tangan, ada yang tidak punya keluarga, ada yang juga memang tidak terakomodasi secara kependudukan Republik Indonesia. Jadi memang mereka ya seperti judulnya submarginal, itu sudah di pinggiran, tidak tertangani oleh hukum. Wah, serem sekali ya. Serem sekali ya. Ya, ini saudara-saudara yang terbeban hatinya untuk memberkati. Ya, saya ambil dari itu ya, di dalam Matius 25 ya tadi ya. Sebenarnya namanya melihat Tuhan Yesus itu, kita bukan cuma melihat Yesus. Banyak orang berdoa minta melihat Tuhan Yesus ya. Banyak orang berdoa ingin melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan nggak kasih. Saya dulu minta melihat Tuhan Yesus karena saya kepahitan ya, saya kecewa dengan banyak hamba Tuhan, saya mau tinggalkan, maka saya menjadi Islam waktu itu. Terus saya tantang, kalau Tuhan Yesus memang ada, ayo temui saya. Yang mampus juga, wah saya udah maki-maki, udah ngutukin ya. Terus Tuhan habisin saya sampai bukan cuma sampai ke dasar, sampai sudah tinggal mati aja. Terus saya baru ngalamin Tuhan Yesus ketika saya udah mau bersyahadat itu. Saya ketemu Tuhan Yesus seperti yang Cici Friska tuh ketemu tuh ya, sama persis kejadiannya begitu tuh. Ya, tiba-tiba dengar suara, tiba-tiba ngeliat sosok terang, terus saya tersungkur waktu itu ya. Nah itu sama. Nah tetapi sebenarnya ada waktu itu Tuhan Yesus jadi saya ada melihat Tuhan Yesus yang lebih lagi, yaitu ini di dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sebetulnya kalau ketika saudara melakukan yang Ci Priska dan Kovan ini lakukan di Semarang di The School of Life, itu Ci Priska dan Kovan itu sedang melihat Tuhan Yesus dan melakukannya untuk Tuhan Yesus dengan segala macam hinaan dan kesalahpahaman, bahkan difitnah, dibilang profit oriented, kayak jual beli orang sakit ya, itu mengerikan sekali ya. Karena saya tahu di dalamnya, saya di sini saya bekerja sebagai voluntary. Mengapa di rumah seperti the School of Life? Mengapa? Karena saya ingat kalian dan kalian sudah investasi dalam hidup kami begitu rupa, terus kami ingat. Jadi kami voluntary di situ ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Jadi di situ rumahnya persis seperti itu, ada yang orang tua, ada orang yang ini semua. Hanya bedanya kalau di Eropa ini mereka itu dirawat oleh negara yang bayarin. Nah kalau di Indonesia kan enggak, yang bayarin siapa? Ya Kofandi sama Cipriska dengan timnya jualan pakaian bekas di pinggir jalan panas-panas. Siang hari bolong, bayangin Semarang itu ya, siang hari bolong jualan pakaian bekas, ya nanti pulang masih digebukin lagi sama pasien yang di rumahnya. Tadi cerita ya, itu kalau nggak salah dulu pernah waktu lagi Cipriska hamil, digebukin dia sendirian di rumah, digebukin sama pasiennya kan, sama orang yang dirawat itu. Artinya perjuangan itu nggak mudah.
Orang boleh menghakimi, coba kalau saudara lakukan belum tentu sanggup. Ya itu saya ngeliatnya, saya bilang aduh saya ngeliatnya nggak sanggup. Cuman bedanya kalau di Eropa ini karena semua sudah terlatih, volunteer-nya semua, bahkan saya pun dilatih. Sebelum masuk pun kita diajari caranya, ada semua ya. Nah sedangkan yang di School of Life semua dengan segala keterbatasan, mereka cuma punya hati ya. Saya lihatnya anak-anak muda, dulu masih muda, sekarang itu udah 5 tahun yang lalu. Itu tim semua masih utuh ya. Kofandi Cipriska masih sama ya. Tim jajaran baru ini, pembaruan. Oh, ada baru lagi ya. Oke. Tapi itu semua dulu orang-orang lama semua ya, sampai bertahun-tahun ya. Ya, yang lama. Ini yang sampai hari ini belasan tahun nggak ada. Luar biasa ya. Makanya bagaimana ya mereka gajinya juga nggak jelas. Ya maksudnya kita nggak tahu ya, maksudnya Tuhan cukupi mereka. Terus mereka juga ada yang sudah punya keluarga, tapi juga masih melayani di situ. Ketika saya masuk ke dalam itu, waktu itu saya hancur hati ya, saya hancur hati sekali. Makanya waktu saya ke Eropa ini, saya cari tempat seperti itu. Saya jadi volunteer di sana ya, jadi volunteer di tempat tersebut. Saya nggak boleh sebutkan namanya ya, baik lagi saya nggak boleh sebutkan nama. Di sini kan masalah privacy. Kemudian saya suruh melayani mereka. Nah istri saya juga sama melayani itu. Kita ngeliatnya ya kasihan, lihat orang-orang isinya begitu kita kasihan, bayangin gitu ya. Apalagi di School of Life yang mereka mandiri, nah itu sebabnya. Ketika kita melakukan untuk orang yang paling hina, orang yang sudah dibuang, udah orang nggak layak ini kita lakukan untuk mereka, sebenarnya kita lagi melakukan untuk Tuhan Yesus. Tapi lebih lagi sebenarnya mereka juga melihat Tuhan Yesus di dalam hidup Cipriska dan Kofandi. Seperti saya ya, saya ngelihat saya itu termotivasi, saya bangun ya Kofandi dan Cipriska tahu hidup saya terbangun, saya bilang kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa ya? Apalagi saya waktu itu Cipriska, ini orang buta loh, saya ini orang sehat, orang normal, waktu itu badannya kan gempal juga, masih seger, kenapa saya nggak bisa ya? Saya nangis sama Tuhan, kenapa saya nggak bisa Tuhan? Sampai akhirnya saya menemukan menemukan kembali destiny yang Tuhan taruh dalam saya, dan saya melihat Oke, ini sebentar, ini ada yang mau tanya nih, Pak Mark, ini ada yang mau tanya, silakan Pak Mark, atau yang di live Zoom boleh tanya ya, jangan cuma saya, silakan, supaya memperkaya, harus yang sesuai konteks ya, jangan nanya yang aneh-aneh ya, maksudnya kita konteksnya ini adalah ini tentang the School of Life ini. Silakan Pak Mark. Halo, Pak Mark. Oke, Pak Bagus Ade, ada mau tambahan Pak Bagus Ade? Ini Pendeta Bagus Ade dari Palembang. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Paul dan juga kepada Ibu apa? Ibu Priscila ya? Priscila Smith. Ya. Iya, tetanggaan kita. Jambi, Palembang tidak jauh kan gitu. Iya, tidak jauh Pak. Jambi Pak. Iya. Jadi karena saya juga pernah lama di Jambi, Bu. 5 tahun saya di Jambi. Lama lah. Iya, daerah Kota Baru. Nah, jadi memang bagaimana kesehatan Ibu, ya kan? Itu memang keajaiban Tuhan, Bu. Ya, memang di dalam kita mengikut Tuhan itu aneh dan ajaib, gitu kan itu. Kadang-kadang anehnya itu banyak orang beranggapan mengikut Yesus itu hidupnya akan enak, kan itu. Belum tentu hidupnya akan enak, kan itu. Kalau saya katakan belum tentu. Karena kalau hidup kita itu selalu nyaman, ikut Yesus, kadang iman kita tuh tidak bertumbuh, tidak dewasa. Justru Tuhan perkenankan kita, ya, terkadang atau bahkan sering berada di zona tidak nyaman, ya kan? Entahkah itu pergumulan tentang ekonomi, ya kan, entahkah itu juga pergumulan tentang sakit penyakit, ya kan? Entah itu juga pergumulan tentang keluarga, ya, tujuannya untuk menempa iman kita, ya kan, menempa karakter kita. Nah itu, sehingga kita memiliki pribadi yang berbeda dengan yang sebelumnya, kan gitu kan? Dari yang belum mengenal Yesus, sesudah mengenal Yesus, seperti itu. Pasti
ketika kita menang menghadapi itu semua, ya kan, kita akan kalau di dalam firman itu menghasilkan tahan uji, ya kan, dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Itu aja kita pegang dalam kehidupan kita seperti itu. Makanya saya sering kali berbicara itu, Bu, ya, sama Bapak S ini, kalau ngikut Yesus itu jangan tanggung-tanggung, gitu loh, jangan setengah-setengah. Kalau kita tanggung-tanggung atau setengah-setengah ngikut Yesus, lebih baik tidak usah menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus, tidak usah. Itu karena memang kalau kita tanggung-tanggung, kalau kita setengah-setengah, setengah hati, kita akan menjadi orang-orang yang kecewa. Banyak seperti itu yang terjadi, kan gitu. Ketika dia ngikut Yesus itu setengah-setengah, tanggung-tanggung, ya kan, akhirnya dia mengalami pergumulan hidup atau menghadapi sesuatu hal yang mungkin menurut dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia kecewa, dia lari, itu, dan bahkan dia akan murtad. Nah, itu banyak yang terjadi. Makanya saya katakan tidak ada guna kalau kita ngikut Yesus itu setengah-setengah atau tanggung-tanggung, kan gitu. Nah, jadi memang kalau kita ngikut Yesus itu harus sungguh-sungguh, ya kan, sepenuh hati, ya kan. Kalau memang kita mau fight, kan gitu, ya kan itu. Ibarat itu kan, makanya Rasul kita katakan kan, kita itu kan ibarat pelari, ya kan, olahragawan. Jadi kita melatih tubuh kita itu dengan sebaik mungkin, ya kan, seperti seorang pelari. Ketika dia berlari itu, dia tidak hanya berlari saja, di dalam sebelum dia berlari itu dia mempersiapkan diri, ya kan gitu, latihan. Nah itu, sehingga ketika dia nanti terjun di dalam suatu perlombaan, ya, lari itu, dia menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena sebelum dia tanding itu dia sudah melatih dirinya, sehingga ketika dia bertanding gampang aja, dia mau bagaimana, dia pasti akan menjadi juara, pemenang. Nah, sama halnya juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya kan, kita mau jadi seorang pemenang, tapi kita maunya hidup kita tuh enak, nyaman, ya kan, semua serba ada, ya kan, diberkati. Itu kita tidak akan menjadi seorang pemenang kalau seperti itu. Makanya Yesus izinkan kita melatih tubuh kita, badan kita, iman kita, ya kan, dengan apa? Dengan ujian, ya kan, dengan apa? Dengan kita menghadapi pergumulan, sehingga ketika kita dalam kehidupan kita akan terjadi hal itu, kita sudah aku sudah mengalami kok seperti itu, kayak gitu, ya kan. Dan itu akan menjadi alat kesaksian bagi kita, bagi setiap orang, baik itu yang seiman maupun yang tidak seiman. Nah itu, jadi memang pengalaman hidup itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dan itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya kan, untuk mendewasakan iman kita. Nah seperti itu, Bu. Jadi terus saja, Bu, bersaksi, Bu, ya, alami hidup bersama dengan Tuhan, dan yakinlah Tuhan itu akan berbicara lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bu. Nah itu, sehingga Bapak dan Ibu serta keluarga itu dapat menjadi saluran berkat bagi setiap orang, baik yang seiman, terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus, sehingga mereka bisa mengenal Yesus lewat kesaksian keluarga Bapak dan Ibu. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Ini kita ada pertanyaan kah? Mungkin dari yang di live Zoom. Ya, tadi luar biasa ya, tadi di beberapa YouTube tadi juga ada cerita. Ya beginilah cara kami orang Kristen menyatakan kasih kami, yang tanpa harus mengkristenkan. Ya bagaimana mau Kristen, mereka sakit jiwa, apa yang mau dikristenkan, ya. Tetapi itulah kita melakukan untuk orang paling hina, mau agama apapun, kita nggak tanya, agama apa, agamanya apa, ditanya orang gila, ditanyain gimana, ya. Kita nggak perlu nanya-nanya agamanya apa, begitu kita kasihan, kita bawa ke rumah. Itu yang dilakukan oleh Cipriska dengan Kofandi seperti itu, ya. Saya ada di sana, ya, jadi saya tahu, ya, saya selama beberapa tahun saya ada di dalam sana, jadi saya ngerti di dalamnya. Nah, apa yang mereka lakukan semuanya itu nggak ditanya agamanya apa, ingat-ingat itu, ya. Jadi sudah banyak sekali orang nolong, kalau bukan dari kelompok kita, bukan dari gereja kita, enggak, tolong itu semua yang kita bisa tolong, kita lihat ada dekat kita, artinya Tuhan sediakan buat kita tolong, buat kita berbagi. Nah, itu luar biasa sekali kalau saudara mengerti konsep ini, saudara akan melihat Yesus justru, dan itulah kita melihat Yesus. Jadi kadang-kadang orang muluk-muluk pengen lihat Yesus, pengen segala macam, padahal Yesus tiap hari Yesus nampak di dalam hidup kita. Tapi kita
Yesus bilang, kalau engkau kasih, apa yang kau perbuat buat mereka, engkau perbuat buat aku. Tapi kita maunya kan yang muluk-muluk, yang spektakuler. Sebetulnya yang kita lakukan apabila kita ngerti, itulah spektakuler. Tapi kadang-kadang kita nawar, nah, kita maunya ngatur Tuhan. Nah itu tadi ya, kelemahan kita manusia ini maunya ngatur Tuhan ya. Tuhan itu buatan kita sendiri, bahkan kita yang menciptakan Tuhan kita sendiri. Jadi saudara hati-hati ketika saudara menciptakan Tuhan sendiri. Ini coba kita lihat, kita tampilkan beberapa foto lagi ya. Kita tampilkan beberapa foto. Sebelum nanti kita, ya sebentar, terakhir ya. Ini yang saya, oke. Oh iya, sekarang di situ sudah ada gereja ya, Ko Fandi ya. Jadi apa namanya, sudah izin, sudah Ko Fandi ini sekarang dengan si Friska, terakhir saya ingat ya, sudah ditahbiskan menjadi pendeta ya, jadinya ya. Ibadah lokal gitu Pak. Iya. Sebentar ya, oke saya masukkan. Saya foto ini baru, ini ya fotonya saya masukkan ini aktivitasnya. Oke, sekarang share screen. Nah ini terakhir ya sebelum kita. Oke, banyak orang suka menghakimi, ya banyak orang suka menghakimi tanpa dia punya prestasi. Banyak orang menghakimi kerjaan orang lain, banyak orang ya suka menganggap orang lain sesat, orang lain mengambil keuntungan, tapi dia sendiri nggak berbuah. Ya, dia sendiri nggak berbuah, dan itu hindari. Ya, karena ketika Anda sedang menghakimi orang lain dan Anda tidak berbuah, jangan sampai nanti Anda dihakimi oleh Tuhan Yesus. Anda sedang menghakimi orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, sementara Anda sendiri tidak melakukannya. Ya, kita lihat. Ya, ini kalau Anda lihat sini, ini aktivitasnya ya, malam hari ini ada ulang tahun. Ya, ada ulang tahun di pesta sederhana. Ya, mereka mungkin seumur-umur ulang tahun cuma di situ aja kali ya, di rumahnya dari kecil nggak pernah diulang tahunin dia. Orang, tapi ngomong-ngomong, bagaimana tahunya dia ulang tahun ya kalau mereka nggak punya KTP, nggak punya ini ya. Kan ketemu di jalan nggak punya KTP, nggak punya ini. Terus menentukan tanggal ulang tahunnya gimana tuh, Cik Priska? Biasanya tuh kalau yang nggak punya KTP kami rayakan tuh di akhir Desember. Oh, rame-rame ya. Wah, pas tanggal Natal itu bareng-bareng. Cuman kebetulan ini yang anak kecil ya ini nontonnya. Kalau anak kecil Dokter Papua. Tapi bukan tanggal 29 Februari ya, tapi ya. Haleluya. Nah, ini perayaan sederhana seperti ini ya. Dulu saya pernah ikut ya perayaan sederhana seperti ini. Terus dulu ada balon-balon ya, ada yang ulang tahun anak kecil. Saya pikir, anak kecil ulang tahunin anak seorang lagi. Nah, ini yang saya tadi cerita ya. Ini jualan di garasi di depan ya, di depan gedung ya. Ya, ini bulan yang lalu sebelum pandemi. Sekarang pandemi nggak bisa jualan. Nggak boleh. Nah, apalagi sekarang nggak boleh lagi. Waduh, saya nggak tahu Tuhan yang sediakan. Amin. Tuhan yang akan cukupi Jehovah Jireh ya. Ngeri ya. Sekarang dan pandemi udah nggak boleh jualan lagi begini. Nah, inilah cara mereka jualan begitu ya. Nah, ini gedung di hall utama ya, yang kemarin buat kita Natalan ya. Oh ya, anyway, akhirnya gedung itu masih boleh diperpanjang, dipinjemi ya. Iya, dipinjemin. Tapi melalui cerita yang panjang. Ceritanya panjang. Jadi sudah ganti kepemilikan. Haleluya. Jadi ceritanya itu kan kami diminta untuk membeli gedung itu seharga 3,75 M. Terus punya uang, lalu hari itu dia sudah panggil notaris untuk eksekusi bahwa kami harus keluar akhir Oktober 2018. Ya. Nah, lalu kemudian tidak disangka-sangka malah notaris itu yang bilang, saya aja yang tebus gedungnya biar kalian tetap bisa pakai. Haleluya. Jadi sempat ditanyain apakah Priska mau kemana setelah ini, saya bilang saya belum tahu, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan tempat yang tepat. Ibu notaris tidak usah khawatir, kerjakan aja tugasnya. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk menebus membeli gedung itu dan dipinjamkan kepada kami.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, saya tiap malam saya berdoa buat kalian dengan penuh kekhawatiran. Sampai saya sering ngerasanya, aduh gimana nih ya, nanyanya sampai nggak tega. Kalau waktu masa pandemi ini memang terus terang untuk keuangan memang kami memang tetap bersandar pada Tuhan dan ya kerjaan pun tidak bisa optimal. Luar biasa. Oke, speechless saya. Tapi memang itu kita hamba Tuhan, hidupnya memang dengan Jehovah Jireh ya. Di awal pandemi kan kami dapat hadiah. Nih hadiahnya yang tadi saya gendong. Di bulan Maret ini dia lahir. Iya. Yang ini yang pakai badminton ini ya. Dari Papua. Yang tadi ya. Oh, dari Papua. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Bentar, ini ada satu gambar lagi nih. Nah, ada satu. Ini salah satu ibadahnya ya, satu ibadahnya dan tadi mana ibadah? Sebentar, udah cepat sekali gantinya. Sebentar. Ini yang jualan di pasar ini ya. Iya. Nah, jualan di pasar siang-siang, pada saat dibolong sampai hitam-hitam sampai kalau pulang itu merah-merah semua ya. Iya, ya tuh Pak. Ya inilah hidup mereka setiap hari, aktivitas mereka sebelum corona. Ya mereka jualan, mereka supply, mereka nggak ngemis-ngemis minta sana sini, nggak bawa formulir ya dari satu rumah ke rumah minta uang, tapi mereka jualan, mereka kerja. Saudara, hari ini saudara-saudara yang sedang ada masalah, yang sedang di dalam pencobaan, yang saudara pengen mengakhiri hidupmu, pengen mati aja. Hari ini kita belajar dari Ovani dan Priska bagaimana mereka bangun dari keterpurukan hanya karena punya Yesus di dalam hati mereka. Mereka tahu mereka punya destiny, mereka tahu mereka punya Tuhan sudah taruhkan hidup. Dan sebenarnya bukan cuma buat Priska dan Ovani saja, Tuhan taruh destiny dalam hidup, taruh tujuan, tapi Tuhan taruh setiap kita punya tempat yang istimewa. Makanya Yesus berkata, dalam rumah Bapakku banyak tempat. Hatinya itu begitu luar biasa sekali. Ada tempat buat kita semua. Ada tempat. Makanya kita punya tempat-tempat yang istimewa di hati Tuhan. Hanya masalahnya kita mau ngatur Tuhan. Jangan. Kita sediakan diri kita. Tuhan, apa maumu buat aku? Kalau aku harus hancur, hancurkan aku. Lumatkan aku. Dan kalau mereka yang kayak Kofandi dan Priska dengan segala keterbatasannya ini aja bisa berjualan seperti ini, karena mengapa Anda masih duduk-duduk di rumah, duduk-duduk manis? Mereka nggak pernah dari gereja ke gereja kasih minta sumbangan. Kalau saudara lihat banyak ya itu orang-orang suka datang, saya suka kadang-kadang, saya bukan sebel ya, tapi mesti begini loh. Inilah yang kadang-kadang mereka dikomersilkan yang dituduhkan ke mereka kan. Tapi mereka nggak pernah minta sumbangan kemana-mana loh. Tadi saya itu inisiatif saya ya, tadi bukan dari mereka ya. Itu tadi saya tanya aja, aduh sebentar rekeningnya lupa nomor rekeningnya. Saya sampai loh nomor rekeningnya sendiri kalau lupa. Ya, tapi memang, karena mereka nggak pernah minta sumbangan gitu ya. Jadi itu cuma ada tertulis di kayak apa ya, buletin atau apa dulu itu ya. Saya pernah lihat itu. Nah, jadi saudaraku. Ketika orang-orang seperti ini saja, mereka punya hati untuk orang lain, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya, dipungut oleh mereka, ya saudara bukan, kenalan bukan, bagus nggak digebukin, ini digebukin pula. Mari dulu. Ya, nah, sebentar, tadi siapa tadi yang teriak-teriak itu? Oke. Oh, di sini ada oke, yang baru masuk boleh ya, kalau mau bertanya tentang Priska dan Kofandi ini di Semarang tinggalnya ya boleh bertanya. Nah, oke kita balik lagi. Ini yang mereka lakukan tiap hari ya. Ini bukan pencitraan ya, ini memang tiap hari mereka kerja ini. Kalau mereka nggak kerja ini ya uang masuk hanya berdasarkan mujizat saja dari Tuhan. Kayak tadi gedung itu saya kaget tadi ya, sudah kaget. Pembina tadi udah deg-degan, aduh giliran diusir nih, ternyata suruh pakai ya. Tuhan Yesus baik sekali ya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tuhan Yesus baik. Jadi saudara-saudara, mereka yang membangkitkan saya ketika saya udah capek, udah nggak mungkin deh, ayo bangun. Dan saya bangun. Ya, dan saya malu ya, saya malu dengan diri sendiri, tetapi bukan malu karena minder atau malu karena, tapi
Saya bilang, orang ini bisa, saya harus bisa. Kalau orang ini Tuhan kasih, Tuhan harus kasih saya kekuatan seperti orang-orang ini. Dan itu menginspirasi saya. Makanya tiap hari saya sana, karena apa yang mereka perbuat itu menginspirasi hidup saya. Jadi saudaraku yang menonton siaran ini, saudara diberkati, viralkan. Viralkan, saudara lihat hidup mereka, bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhannya bukan mereka dengan ke gereja tiap hari, ya, tapi mengasihi Tuhannya mereka dengan melakukan sesuatu buat orang-orang yang hina dan orang-orang yang dibuang. Itu cara mereka mengasihi Tuhan. Bagaimana cara Anda mengasihi Tuhan? Apakah dengan pergi ke gedung gereja tiap hari, atau dengan memaki-maki orang yang tidak sealiran dengan Anda, dan Anda merasa Anda menjadi pahlawan Tuhan, atau Anda melakukan hal-hal seperti ini? Saya kira inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ada dua hal, saudara bersaksi, memberitakan Injil. Tapi yang kedua, saudara lakukan hal seperti ini. Ini yang namanya mengasihi Tuhan, yang tidak kelihatan, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Saudara, kalau bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak dilihat oleh mata? Oh, saya sujud, saya puasa 40 hari 40 malam, nggak ada guna, saudara itu. Serius. Saya katakan pada saudara, mengasihi Tuhan adalah dengan cara yang begini. Inilah cara mengasihi Tuhan dengan benar. Inilah ibadah yang sejati. Ya, kalau saudara baca di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah dengan mengunjungi anak-anak yatim dalam kesusahan mereka. Janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Bukan janda-janda cantik, harus dikawin. Nah, itu bukan ibadah, itu nafsu. Ya, jangan ikutin itu yang nggak baik. Ini orang-orang yang benar-benar dihina, dibuang. Ya, saya kira Tuhan Yesus punya rencana ya, ketika Cipliska menjadi buta dari kecil itu, terus dihina, dibully, sampai punya kasih yang begitu rupa ya, Cici ya. Iya. Saya mungkin dari situ kali ya, dari dulu puas ketika nyakitin anak yang lemah, dan bisa nyakitin orang puas, sekarang bisa dirubah begitu rupa, Cici ya. Amin, ya betul. Oke, mungkin dari live Zoom ada yang mau kasih komentar terakhir sebelum kita tutup. Sebentar. Oke, kita lihat yang dari ini ada di YouTube tadi tambahan. Ya, kalau saya sih melihatnya nih, ya, saya membalaskan di YouTube yang malaikat Tuhan. Saya melihat Tuhan Yesus di dalam mereka ya. Ya, inilah Tuhan Yesus. Itu yang saya bilang. Kita melihat Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup mereka? Simpel sekali ya. Bagaimana apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita melakukan itu Tuhan Yesus. Oke. Kalau tidak ada lagi, sebentar. Ya, Pak Hendy mau bicara, boleh silakan Pak Hendy. Tadi rata-rata saya, tapi tadi Pak Hendy silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Itu yang Pak Doni Lukas itu teman saya, Pak. Saya undang. Ya, boleh. Terus saya sebenarnya mau kesaksian sih, tapi udah nggak terlalu inilah waktunya ya, nggak terlalu cukup lah mungkin ya, mungkin agak panjang kalau kesaksian saya. Yang pertama. Yang kedua, Pak, kan saya udah rencana mau ke Eropa. Rupanya Pak, tiketnya bayarnya mahal Pak. Nah, ini kita ngomongin nanti di Japri aja. Kalau yang masalah pribadi di Japri aja. Ini kita temanya lagi kesaksian tentang The School of Life, Pak Hendy. Yes, iya makanya. Oke, putus-putus. Saya juga mau kesaksian. Saya kan mau kesaksian untuk Tuhan menyelamatkan hidup saya. Nah itu Pak Doni tahu itu. Ya, nanti kita kasih waktu hari lain. Ya. Nanti kita di Japri, makanya tadi Japri. Sebetulnya teman-teman yang mau kesaksian, kan saya suka nanyain, siapa yang mau kesaksian boleh. Nanti email ke saya. Tadi kan kalau Pak Hendy kan sudah punya WhatsApp saya, boleh ya? Boleh. Siap. Oke, ini ini ada. Oke, shalom Pak Martin dari Ambon, luar biasa, senang sekali. Ini kawan lama semua ya. Shalom Pak Paul.
Shalom Pak Martin. Senang sekali bisa bergabung. Saya kira Pak Martin pernah ketemu sama Ko Fandi dan Cipriska di Semarang dulu ya? Mungkin sudah di akhir-akhir mau pindah ke Ambon itu. Oh iya. Tahun 2006 ya, saya pindah ke Ambon itu. Jadi sudah nggak ngikuti. Pas perpindahan itu ya dari ini ya? Iya, ini tadi Pak Paul cerita itu saya lagi ingat-ingat, oh kayaknya nih benar nih. Dari di Semarang ya, sekitar Semarang ya? Iya. Dulu dari TSOA juga, Pak Martin. Iya. Ya. Luar biasa ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Ko Fandi dengan Chief Rizka mungkin ada yang mau dikatakan terakhir untuk memberi semangat kepada teman-teman di YouTube dan siaran ini tentu akan diulang-ulang ya oleh teman-teman ya, dan sampai beberapa tahun lamanya. Jadi ini adalah behind skin yang orang-orang tidak pernah dengar di media massa, karena kan memang mereka hanya meliputkan nggak lama ya. Kalau ini kan kita punya 2 jam buat bicara, buat sesuatu. Jadi ini kita cerita semua, kita buka-bukaan apa yang ada di dalam Tisol, bagaimana pergumulan hidup mereka, bagaimana fitnahan yang mendera mereka, bagaimana perjuangan mereka di masa-masa sulit ini, dan bagaimana semua yang ada di dapur mereka, kesulitan-kesulitan itu yang mereka nggak mungkin ceritakan kemana-mana. Tetapi mereka juga nggak pernah mengeluh. Saya nggak pernah satu pun dengar mereka mengeluh ya. Aduh, sungguh lu saya nggak pernah lu ya. Saya sampai sedang saya itu kalau ingat semua itu membuat saya hari ini nggak mengeluh. Karena saya ingat mereka, dan itulah sebabnya saya hari ini mengabdikan diri saya juga di sini. Saya juga jadi voluntary di sini ya, seminggu 3 kali. Seminggu 3 hari saya jadi voluntary. Karena saya melihat perjuangan hidup mereka, dan saya bilang, saya mau juga berguna seperti itu. Oke, silakan Ko Fandi atau Cipriska, boleh. Kalau boleh saya simpulkan, satu sih, saya selalu bicara pada semua orang, jangan selalu menunggu kesempatan. Setiap kali kan kalau kita mendengar, kapan ya aku bisa seperti itu, kapan ya aku bisa berarti bagi orang lain, atau ketika kita sedang menonton seperti ini kan pasti dalam hati kita ada terbersit, aku juga pengen seperti itu. Nah, tapi kesalahan kita adalah seringkali kita hanya menunggu kapan aku bisa. Tetapi bersiaplah ketika kesempatan itu datang, kita berkata, ini aku mau kerjakan sekarang ini juga. Amin. Iya, sekarang, bukan ditunda ya. Ya, bukan besok, bukan nanti, bukan kapan, tapi sekarang. Iya. Ko Fandi, silakan Ko Fandi. Iya, karena waktunya sekarang ya, mesti hati-hati dengan semua yang kita kerjakan, karena Tuhan itu hobinya agak-agak mirip dengan Pak Harto dulu. Pak Harto tuh hobi berinkognito, dia nyamar masuk ke kalangan akar rumput untuk mengamati kondisi real di bangsa Indonesia. Tuhan kalau sudah inkognito, jangan-jangan Tuhan lagi ada di orang-orang yang paling dianggap hina. Jangan-jangan ketika kita sedang looking down, meremehkan mereka, kita tengah meremehkan Tuhan. Nah, karena waktunya adalah sekarang untuk kita melakukan yang terbaik, berarti tiap waktu adalah kita mesti menghargai setiap orang selagi masih ada kesempatan. Karena begitu waktunya selesai, jangan-jangan sudah tidak bisa lihat Tuhan. Jadi saya suka tema hari ini, aku melihat Tuhan dari perspektif yang berbeda. Karena rupanya Tuhan ditemukan di tengah-tengah mereka yang terbuang tersisi dan paling diremehkan oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Ya, jadi memang saudara ingin melihat Tuhan Yesus, temui orang-orang yang paling hina, kasih mereka makan, kasih mereka minum, kasih mereka pakaian, bahkan tumpangan. Atau mereka di penjara, saudara datengin. Kalau mereka sakit, saudara kunjungin. Saudara akan melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan berhutang kepadamu. Jangan tanya agamanya apa. Jangan tanya agamanya apa. Nggak ada urusan, nggak ada agama di sorga ya. Serius, di sorga nggak ada agama. Saya pernah dapat penglihatan tentang sorga ya.
Nggak ada tuh agama di surga. Serius. Ya, saya pernah melihat ternyata surga. Saya pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, nggak ditanya agamamu apa. Nggak dibilang Kristen agama yang paling benar, enggak loh. Dia cuma bilang, ikut aku. Nggak bilang, ya, cuma ikut aku. Serius, waktu saya bilang, Tuhan aku mati aja Tuhan, aku ini sudah hancur semuanya, ya pernikahanku sudah bubar, anakku sudah ada karu-karuan, keluargaku sudah karu-karuan, semua dan hidupku udah hina semuanya. Karena aku ketemu Tuhan Yesus, sekarang aku mati masuk surga, Tuhan udah ampuni. Tapi Tuhan bilang, ikut aku, ya kerjakan yang aku suruh. Saya nurut, saya kerjakan waktu itu. Ketemu sama Cipriska waktu itu. Ini juga ya itu saya terus hari itu saya mulai makin dibangun sampai akhirnya saya dapat visi Eropa ini ya. Saya dapat visi Eropa ini dan Tuhan ya mudah-mudahan kita nggak ngerti ya bagaimana cara Tuhan, bagaimana cara Tuhan melawat. Saya kalau saudaranya diberkati dengan video ini, viralkan, gratis kok mau viralkannya. Saudara yang mau potong kesaksian tadi boleh ya, nggak akan saya copyright claim. Saudara boleh potong dan taruh di YouTube saudara, ya boleh, serius, boleh. Ini Pak Bagus ketawa ini, dan ngeledek lo. Saya di copyright. Tapi kan udah damai kan, udah damai sama itu kan, sama si Ibu kan, baik hatinya baik. Itu mau saya panggil nanti, itu mau saya minta saya tolong kesaksian juga. Ya itu Ibu baik katanya ya. Akhirnya saya mau minta hubungi beliau, cuman saya belum sempat kemarin saya seharian. Zoom 4 kelas itu saya kemarin seharian. Nah, jadi saudara-saudara yang mau viralkan, tapi saudara pengen buat YouTube sendiri, boleh ya, potong aja. Yang nggak ada sayanya, kan saya kan terlalu ganteng gitu kan, jadi potong aja nanti takutnya ingin suami Anda atau bagaimana, potong aja nanti biar yang ada Cipriska sama Kovaninya saja nih. Nah, boleh, ya saudara boleh potong, saudara boleh share di YouTube Anda atau di Facebook Anda. Tidak akan saya copyright. Sumprit, sumpah pramuka. Dan saudara-saudara Muslim yang sudah mau potong juga boleh ya. Kan kita ini adalah satu contoh. Kita nggak mau. Dari tadi kita nggak ini ya. Kan tadi yang menyimpulkan bahwa itu Tuhan Yesus kan saya. Dari mereka sendiri kan tadi kan bagus ya. Bagaimana hidup mereka bisa menjadi berkat. Artinya itu tadi ya, kita nggak peduli masalah agama apa. Tuhan Yesus nggak ngurusin agama. Serius. Tuhan Yesus nggak ngurusin. Orang-orang Islam suka nanya, mana buktinya Tuhan Yesus memberikan Kristen? Oh, nggak ada. Tuhan Yesus sudah jadikan agama. Bahkan nanti di surga pun, saya pernah dapat penglihatan tentang surga, nggak ditanya agamamu apa, mau masuk situ. Nggak ditanya, serius nggak ditanya. Saya ketika ketemu Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, tadi juga waktu saudara dengarkan Cipriska ketemu Tuhan Yesus, nggak ditanya agamamu apa. Saya juga waktu ketemu Yesus nggak ditanya agamamu apa. Nggak pernah nanya agama, serius nggak ditanya KTP-nya apa juga nggak ditanya. Cuma ditanya, ikut aku. Aku mendingan mati aja sekarang. Enggak, ikut aku. Kamu lakukan apa yang aku suruh. Dan saya lakukan, saya taat ya. Walaupun di dalam, saya bilang nggak mungkin Tuhan, udahlah. Udah, saya ngomong juga orang nggak bakal denger deh. Saya bilang begitu. Nggak taunya malah banyak yang denger malah ya. Ini subscribernya dalam 3 minggu bisa jadi, waktu itu bisa jadi langsung 18 ribu. Saya juga nggak nyangka ya. Itu semua Tuhan kalau Tuhan bekerja. Jadi saudaraku yang diberkati, viralkan. Atau saudara mau potong videonya, keluarkan supaya nggak ada orang ganteng ini, ya nggak apa-apa, cuma cukup Cipriska dengan Kovani saja. Saudara boleh ya, viralkan, tapi juga jangan lupa subscribe. Haleluya, supaya banyak orang bisa ngikutin ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup hari ini. Di sini ada Pak Martin Temalogur, boleh berdoa untuk, kita akan berdoa sama-sama untuk memberkati The School of Life, yang adalah sebuah yayasan yang mereka kelola, yang Cipriska dan Kovani kelola, dan ini sudah bertahun-tahun dan buahnya sudah jelas. Pak Martin boleh pimpin doa untuk itu, sekalian doa untuk Indonesia, kemudian Pak Bagus Ade kita doa berkat seperti biasa. Pak Bagus Ade, silakan Pak Martin. Oke, mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh mendengar apa yang Kau sudah kerjakan bagi saudara-saudari kami. Dan kami minta ya Tuhan, kiranya Engkau taruh dalam hati kami, sebagaimana yang Kau mau Tuhan, untuk setiap kami lakukan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, pada siang hari ini kami ingat
akan saudara-saudara kami yang ada di Luwu, Sulawesi Selatan. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah. Biarlah setiap jiwa di sana boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Di masa sulit saat ini, Tuhan izinkan gempa terjadi di sana. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Pulihkan keadaan di sana ya Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan Pak Paul selama ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan bimbing, tuntun Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Usade. Saudara terkasih, mari kita terima berkat serta anugerah yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Luar biasa. Terima kasih Novandi Cipriska mau meluangkan waktu 2 jam buat kami. Oke, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Saya sekarang end all ya. Terima kasih semuanya yang ada di live Zoom ya dan ada di live chat. Ya. Jangan lupa viralkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin. Oke, God bless you.